Ya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan rapat Bapak Haji Desmond Junaidi Maisa. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Insinyur Bambang Wuryanto, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh. Yang saya hormati rekan-rekan Kapoksi, Bapak Iksan dari fraksi PDIP, kemudian Bapak Habibur Rahman dari fraksi Gerindra, Ibu Eva dari Nasdem, kemudian Pak Rano dari PKB, Pak Hinca dari Demokrat, PKS, Pak Habib Abu Bakar, dari PAN Pak Sarifudin Suding, kemudian dari fraksi P3 Bapak Arsul Sani, dan yang saya hormati seluruh mitra kami, seluruh anggota Golkar Komisi 3. belum, Pak. Mohon maaf. Siap, Pak. Mohon izin pimpinan komisi Pak AFD Skadir. Kemudian mungkin Bu Sari mungkin belum hadir. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan seluruh mitra kami Komisi 3 DPR RI yang saat ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Irwasum Polri, Bapak Ahmad Doviri, beserta pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda yang mengikuti rapat secara virtual dan peserta rapat yang saya banggakan. Mohon izin Bapak, sebelum kami memulai memaparkan terkait dengan agenda hari ini, di mana kami diminta untuk menjelaskan evaluasi kinerja Polri tahun anggaran 2022, rencana kerja tahun 2023, dan pengungkapan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Mohon izin saya laporkan pejabat-pejabat utama Mabes Polri yang baru yang mungkin perlu dikenal. Kami perkenalkan Irwasum Polri Bapak Komjen Pol Ahmad Doviri, Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Wahyu Dodo, Kabar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imron, Kalem Diklat Polri Komjen Pol Dr. Andes Purwadi, ASSDM Kapolri Irjen Pol Profesor Dr. Dede Prasetyo, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dr. Andes Sandi Nugroho. Antara yang lain Pak Kabar Eskrim, pejabat lama, dan rekan-rekan yang di belakang. Mohon izin pimpinan rapat serta seluruh peserta rapat dalam rapat dengar pendapat hari ini. Mohon izin kami langsung masuk pada materi. Yang pertama-tama kami ucapkan salam presisi. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karunia hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti RDP dengan Komisi 3. Semoga rapat ini tentunya dapat berjalan lancar dan tentunya membawa kebaikan, khususnya bagi kami institusi Polri, dan tentunya terus meningkatkan upaya kami dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tentunya di momentum bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam yang menjalankan, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah serta mendapatkan keberkahan, rahmat, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini juga kami tentunya memberikan apresiasi terhadap seluruh anggota dan jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sepanjang tahun 2022. Tentunya dalam kesempatan ini
saya atas nama pimpinan Polri mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan di DPR RI, khususnya Komisi 3, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait aktivis, LSM, Ormas, rekan-rekan buruh, mahasiswa, serta seluruh tokoh segenap elemen bangsa sehingga sampai saat ini stabilitas Kamtibmas dapat terkelola dengan baik. Dan tentunya secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mitra kami, Komisi 3 DPR RI yang selama ini terus mengawal dan menyukseskan berbagai macam program dan pelaksanaan tugas pokok Polri sehingga kami bisa terus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Mohon izin pada awal pemaparan di rapat kerja ini kami akan melaporkan terlebih dahulu terkait realisasi anggaran Polri tahun anggaran 2022, di mana pagu alokasi awal anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar 111,2 triliun dan jumlah tersebut kemudian dilakukan automatic adjustment sebesar 1,9 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar 1,67 triliun dan serta belanja modal sebesar 278,9 miliar. Kemudian pada tahun anggaran berjalan Polri mendapatkan penambahan anggaran sebesar 7,58 triliun dengan rincian untuk penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan, kemudian untuk tim vaksinator, untuk mobil listrik pengamanan KTT G20, revisi penambahan Satker Pusq, tambahan anggaran mendesak, dan tambahan lain dari hibah, serta PNBP dan BLU. Setelah dilakukan automatic adjustment dan penambahan anggaran, sebagaimana yang saya jelaskan, maka pagu anggaran Polri bertambah menjadi sebesar 116,65 triliun, serta berdasarkan data aplikasi dari online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau OMSPAN tanggal 2 Maret 2023 berhasil terrealisasi sebesar 114,24 triliun atau 97,93%. Dengan komposisi per jenis belanja adalah sebagai berikut: belanja pegawai sebesar 52,93 triliun dengan realisasi 52,16 triliun atau sebesar 98,55%. Belanja barang sebesar 31,64 triliun dengan realisasi 31,19 triliun. Kemudian belanja modal sebesar 32,7 triliun atau terrealisasi 96,28%. Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan komposisi 5 program adalah sebagai berikut. Yang pertama, program profesionalisme SDM sebesar 2,77 triliun dengan realisasi 2,72 triliun atau 97,95%. Yang kedua, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 5,49, realisasi 98,56%. Program modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri sebesar 41,91 triliun dan realisasi 97,3%. Program pemeliharaan Kamtibmas sebesar 18,75 triliun dengan realisasi 98,78%. Program dukungan manajemen sebesar 47,71 triliun dan terrealisasi 98,32%. Realisasi anggaran tersebut tentunya masih akan mengalami penambahan mengingat sistem pelaporan dari Kementerian Keuangan RI masih berjalan hingga saat ini, sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan pada bulan Juni 2023. Oleh sebab itu, Polri masih menunggu hasil penilaian Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA terkait kinerja anggaran Polri tahun 2002 yang telah ditutup sejak 15 Januari 2023. Realisasi anggaran Polri dilakukan dengan output dan outcome terukur melalui 17 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis tahun 2022, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, penegakan hukum secara berkeadilan, profesionalisme SDM, modernisasi teknologi, serta pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Kemudian capaian kinerja Polri
tahun 2022 berdasarkan realisasi 17 indikator kinerja, 8 indikator terrealisasi yang melebihi 100%, 3 indikator terrealisasi 100%, dan 5 indikator terrealisasi melebihi 60%, dan 1 indikator terrealisasi 35%, yaitu pemenuhan Almatsus. Berdasarkan rincian tersebut, capaian indeks kinerja Polri tahun 2002 berhasil mencapai 97,35%, meskipun mengalami penurunan 4,39% bila dibandingkan tahun 2021. Namun nilai tersebut sudah melebihi target sebesar 75%, di mana saat ini penilaian masih berjalan. Menurut capaian indeks kinerja tahun 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi presentasi pemenuhan Almatsus karena target yang telah ditentukan dalam Renstra tahun 2020 sampai 2024 tidak terdukung akibat terbatasnya kondisi keuangan negara. Untuk itu pada tahun 2023 kami akan melakukan konversi guna penyesuaian target dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara. Perlu kami laporkan bahwa tahun anggaran 2022 Polri telah merealisasikan 5 program prioritas nasional dengan pagu sebesar 8,24 triliun dan berhasil terrealisasi 7,10 triliun atau 86,17. Dengan berbagai rincian program mungkin tidak kami bacakan. Tentunya seluruh realisasi anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mendukung kinerja Polri tahun anggaran 2022 dalam rangka melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara Kamtibmas yang merupakan tugas pokok Polri. Selanjutnya mohon izin kami paparkan terkait capaian kinerja Polri tahun anggaran 2022 yang kami bagi dalam 4 transformasi, sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, serta transformasi pengawasan. Keempat transformasi tersebut tentunya sekaligus untuk menjelaskan bagaimana upaya kami dalam melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural, dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, serta akuntabel demi mewujudkan Polri yang presisi. Pada transformasi organisasi, kami telah melakukan penguatan struktur Korbrimop Polri, Pusdokes Polri, dan berbagai satuan kewilayahan. Penguatan struktur ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepolisian, serta juga di satu sisi diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antar lembaga maupun antar pimpinannya, baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Khusus di dalam negeri, telah menjalin kerjasama dengan kementerian lembaga maupun instansi terkait yang mencakup bidang kesehatan, keamanan, lalu lintas, pendidikan, perpajakan, kesejahteraan anggota, dan penegakan hukum. Sedangkan untuk kerjasama luar negeri, kami telah memiliki 12 perjanjian, dalam proses perpanjangan 36 perjanjian dalam proses penyusunan dan 25 perjanjian yang masih berlaku, di mana 4 perjanjian diantaranya dilakukan pada tahun 2022 dengan beberapa lembaga di luar negeri. Melalui kerjasama luar negeri diharapkan mampu memperkuat sinergitas polis to polis maupun dengan berbagai lembaga internasional lainnya, sehingga berimplikasi positif guna mendukung berbagai upaya penegakan hukum dan pengembangan kapasitas personil Polri. Di samping melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, pada sisi internal Polri juga melakukan penguatan dengan menyusun berbagai regulasi sebagai pedoman tugas personil Polri di lapangan, sehingga profesionalisme Polri dapat terus terjaga. Selama tahun 2022 terdapat 19 produk hukum yang berhasil disusun dengan rincian 10 Perpol dan 9 Perkap, termasuk diantaranya Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Sebagai wujud implementasi Perpol nomor 10 tahun 2022 ini, kami telah menyelenggarakan kursus manajemen pengamanan stadion. Ini juga bagian dari upaya kami untuk perbaikan terkait dengan peristiwa Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Untuk meningkatkan kemampuan personil pada pengamanan event olahraga khususnya sepak bola. Kursus ini dilaksanakan selama 9 hari, diikuti oleh 66 personil dengan rincian 56 Polri serta 10 eksternal. Secara khusus kami mendatangkan 5 orang tim pengajar dari Converti University Inggris, terdiri dari 3 orang akademisi dan 2 orang komandan pengamanan pertandingan sepak bola yang bersertifikasi FIFA yang telah berpengalaman dalam memimpin pengamanan event World Cup 2022 di Qatar. Materi yang diperoleh dalam kasus tersebut akan
dilakukan transfer knowledge kepada seluruh personel melalui kegiatan TOT, sehingga diharapkan Polri semakin profesional dalam kegiatan pengamanan stadion, khususnya bola. Bukan hanya itu, regulasi lain yang kami susul, yaitu Perpol nomor 4 tahun 2022 tentang Satu Data Polri. Perpol ini merupakan langkah konkret upaya pembangunan Satu Data Polri dan juga wujud dukungan terhadap pembentukan Satu Data Indonesia. Satu Data Polri tentunya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri maupun stakeholder terkait karena mampu menghasilkan data berkualitas, mudah diakses, dan kita harapkan bisa diintegrasikan antara pemangku kepentingan, termasuk pula untuk mendukung super app Polri presisi yang tengah kami bangun, di mana aplikasi ini bisa menggabungkan berbagai aplikasi layanan kepolisian. Di samping itu, sebagai wujud pemanfaatan teknologi, kami juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh satker tentang penggunaan email dinas, membangun platform integrasi data berupa aplikasi programming interface atau API Gateway, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak jasa pengiriman untuk mengirimkan produk pelayanan publik Polri, serta melakukan kerjasama dengan pihak perbankan, pengembangan aplikasi pembayaran PNBP secara elektronik. Dalam hal menjamin keamanan data dan teknologi, yang kami miliki dari serangan ini, maka Polri terus mengembangkan berbagai jenis perangkat security system. Pemanfaatan teknologi kepolisian akan dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya mulai Puslitbang Polri pada tahun 2022, di mana Puslitbang aktif melakukan penelitian kerjasama dengan BNSP, Batan, dan badan-badan lain serta universitas yang ada, sehingga kita harapkan Puslitbang Polri mampu menjadi pusat pengembangan riset teknologi kepolisian Indonesia. Selain melakukan pengembangan teknologi, pengembangan secara fisik dalam bentuk modernisasi Sarpras juga menjadi perhatian. Pada tahun 2022 kami telah membangun 172 unit kantor polisi, mengadakan 75 unit skipboat atau perahu karet, 900 unit motor Yanmas, 4 unit ransus penjernih air, dan 12 unit kendaraan dapur lapangan, 1 unit kapal tipe A, 3 unit kapal tipe C, 4 ekor kuda, dan pengadaan berbagai sarpras guna mendukung pengamanan KTT G20, diantaranya 88 unit mobil Hyundai Ioniq, mobil listrik, 88 unit motor Energica, serta 88 unit motor Zero. Berbagai upaya yang telah dijelaskan adalah dalam langkah penguatan organisasi dan akan terus dikembangkan secara berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan tugas seluruh personel Polri di Indonesia yang saat ini berjumlah 436.432 orang. Jika kita lihat jumlah personel tersebut baru memenuhi 62,3% dari DSEP Polri sebanyak 700.665 personel. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan DSP, kami menerapkan kebijakan normal growth, di mana pada tahun 2022 terdapat 9.261 personel susut dan telah dilakukan rekrutmen sebanyak 21.233 orang untuk selanjutnya mengikuti pendidikan pembentukan. Khusus pada rekrutmen Bintara, terdapat jalur rekrutmen proaktif guna menjaring personel berdasarkan bakat, minat, dan potensi khusus dalam bidang tertentu. Pada tahun 2022, kami berhasil merekrut 1.213 orang yang terdiri dari 545 affirmative action, 90 dari Hafiz Quran, 142 penghargaan, serta 436 talent scouting. Setelah dilakukan perekrutan yang dilanjutkan dengan pendidikan pendidikan, maka selanjutnya dilakukan pendidikan pengembangan dan pelatihan sebagai langkah peningkatan kapasitas personil, di mana tahun 2022 terdapat 36.048 personil yang melaksanakan pendidikan. Khususnya dalam rangka memupuk sinergitas dengan instansi lain, kami melakukan kerjasama pendidikan integrasi bersama dengan TNI, Kemenkumham, RI, dan Kejagung Republik Indonesia pada berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan pembentukan sampai dengan pendidikan pengembangan. Di samping itu, kami juga telah mengirimkan 2.465 personel untuk melaksanakan pendidikan umum atau pelatihan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, guna semakin meningkatkan wawasan dan kualitas SDM Polri. 282 personel dari S1, S2, dan S3 mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan pendidikan umum
di universitas dalam negeri. 838 personel melaksanakan pelatihan dengan kementerian lembaga atau instansi terkait dalam negeri. 45 personel, 37 personel S2, 8 personel S3 mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan pendidikan umum di Amerika Serikat dan Inggris. 1.300 personel melaksanakan berbagai jenis pelatihan di luar negeri. Dalam rangka mengoptimalkan kapasitas personel, Polri telah mengembangkan aplikasi Polri Belajar sebagai fasilitas latihan peningkatan kemampuan bagi personel Polri secara online. Aplikasi ini mengedepankan vicarious learning atau belajar melalui pengalaman orang lain, di mana materinya berupa artikel, video yang dikemas oleh para pemateri di berbagai tingkatan dan diunggah melalui web, App Store maupun Play Store sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapan saja. Tentunya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Polri sebagai world class police atau polisi kelas dunia. Dan sudah pasti berbagai pendidikan maupun pelatihan yang telah dilakukan oleh personil akan menjadi pertimbangan dalam pembinaan karir pada internal Polri, di mana pembinaan karir di lingkungan Polri ini sangat penting karena kami harus menjadi bagian dari keberhasilan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul serta berdaya saing agar bangsa kita dapat terus melaju. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kunci utama Indonesia untuk dapat terus melaju adalah pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen memberikan hal yang sama dalam berkarir bagi seluruh Polri dengan merujuk Perkap nomor 9 tahun 2016 tentang sistem pembinaan karir anggota Polri, sehingga kita harapkan kualitas SDM bisa terus ditingkatkan dan kita bisa melaksanakan prinsip the right man in the right place dalam penempatan. Pola pembinaan karir tentunya terus dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan integritas yang dimiliki personel pada setiap jenjang jabatan, mulai tamtama, bintara, sampai dengan perwira. Sebagai catatan, pada internal Polri, kesetaraan gender juga menjadi poin penting bagi kami. Sebagai wujud nyata, Polri telah mengesahkan Perkap nomor 1 tahun 2022 tentang pengarus utamaan gender di lingkungan Polri, di mana tahun 2022 sudah terdapat 3 polwan yang meraih pangkat Irjen dan masih terdapat 2 polwan yang berpangkat Brigjen, 15 polwan berpangkat Kombes, menduduki jabatan Kasatker, 9 polwan menduduki jabatan Kapolres, dan masih banyak lagi polwan yang menduduki jabatan operasional strategis maupun jabatan high risk seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 anti teror serta pasukan Brimob. Selanjutnya, guna mewujudkan sistem dan manajemen pembinaan SDM yang berkumpulan, Polri memiliki metode penilaian 13 komponen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja personel Polri. Penilaian 13 komponen tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pengembangan pembinaan karir personel Polri, baik di dalam pendidikan pengembangan umum, kenaikan pangkat maupun seleksi jabatan terbuka. Di samping melalui 13 komponen, Polri juga menerapkan asesmen center, di mana sampai saat ini telah melaksanakan asesmen terhadap 17.687 personel yang dilakukan oleh 1.377 asesor, dan asesmen center Polri ini berhasil meraih akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara atas pengakuan kelayaan penyelenggaraan penilaian kompetensi. Alhamdulillah pelaksanaan pembinaan karir ini dapat dikatakan cukup baik. Terlihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh personel, di mana tahun 2022 terdapat 18.241 personel Polri yang mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah karena dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan. Sepanjang tahun 2022, Polri juga telah memberikan 987 penghargaan. Dari berbagai penghargaan tersebut, terdapat pula personel yang berprestasi pada bidang olahraga berskala internasional, yaitu pada event SEA Games 2022 dan World Shot Handgun Championship 2022. Selain memberikan penghargaan personel, guna meningkatkan motivasi, maka Polri juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal dan pelayanan kesehatan,
Terhadap pemenuhan rumah tinggal dari total 437.271 PNBP, pada tahun 2022 terdapat 291.78 personil atau 66,6% yang sudah memiliki rumah. Jumlah tersebut dipenuhi oleh rumah dinas serta rumah non-dinas atau telah memenuhi 45,13% dari target sebanyak 39.850 unit. Guna mendukung hal tersebut, Polri telah melaunching aplikasi Gria PNBP yang memiliki figur lokasi perumahan PNBP, layanan pengajuan pembelian rumah, data statistik, serta informasi lain terkait dengan perumahan bagi PNBP. Kami juga terus mengembangkan pelayanan kesehatan di kepolisian. Saat ini Polri telah memiliki 57 RSP, di mana jumlah tersebut meningkat 3 RSP atau 5,55% dibanding tahun 2021. 54 RSP. Kami juga telah meningkatkan 3 RSP dari tingkat 3 menjadi tingkat 2 di Jayapura, Setukwa, dan Kaltim. Ke depan, kualitas RSP akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi rumah sakit rujukan masyarakat dengan pembagian RSP tingkat 1, Rumah Sakit Said Sukanto untuk wilayah Barat, RSP tingkat 2 Balikpapan untuk wilayah Tengah, dan RSP tingkat 2 Jayapura untuk wilayah Timur. Selanjutnya kami izin menjelaskan bidang transformasi operasional. Di samping melaksanakan tupoksi, sepanjang tahun 2022, Polri juga berfokus untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa, khususnya tantangan gejolak ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraine, dengan berkontribusi melakukan langkah-langkah mitigasi ekonomi, yaitu menjamin ketersediaan dan stabilitas harga Bapokting, menjamin penggunaan anggaran negara sebagai shock absorber, mendukung penguatan investasi dan hilirisasi, serta menjaga pasar domestik. Guna melakukan berbagai upaya tersebut, Polri senantiasa mengedepankan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak, karena mampu menjangkau hingga titik terkecil di lapisan masyarakat. Hal ini kami lakukan karena kinerja Babin Kamtibmas mendapatkan penilaian yang baik dari hasil survei indikator, di mana terhadap yang dilakukan di Februari sampai dengan Maret 2023, 96,2% masyarakat setuju dengan keberadaan Babin Kamtibmas di lingkungannya. Berdasarkan survei dari Carta, di bulan Desember 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Babin Kamtibmas dalam membangun komunikasi publik juga mendapatkan angka 71%. Oleh sebab itu, kami akan berupaya meningkatkan jumlah personil Babin Kamtibmas untuk merealisasikan program 1 Babin Kamtibmas 1 desa per kelurahan, di mana saat ini jumlah Babin Kamtibmas baru menjangkau 46,4% dari total desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.147. Oleh karena itu, guna memenuhi jumlah Babin Kamtibmas, kami mencoba mengembangkan program polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya, saat itu dirintis oleh Pak Kabar Harkam. Program ini menempatkan personel Polri yang berasal dari berbagai fungsi kepolisian setiap RW untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, di mana penempatan personel didasarkan pada alamat tempat tinggal masing-masing personel. Kami harapkan melalui kehadiran polisi RW, diharapkan mampu meningkatkan interaksi antara polisi dengan masyarakat untuk memecahkan permasalahan secara bersama di lingkungan RW. Berbagai kegiatan polisi RW juga dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi, sehingga dapat menjadi bahan analisa para Kasatker maupun Kasatwil. Ke depan, program polisi RW ini akan kami kembangkan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga diharapkan mampu mengcover terkait dengan kebutuhan jumlah personil Babin Kamtibmas, sehingga peran dan fungsi Babin Kamtibmas juga bisa terbantu oleh program polisi RW ini. Upaya pemenuhan kebutuhan jumlah personil Babin Kamtibmas dan peningkatan kemampuan dan kapasitas personil Babin Kamtibmas terus kami lakukan melalui aplikasi Bimas Online System atau BOS V2 yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun pesan-pesan Kamtibmas, di mana sejak diluncurkan terdapat 34.100 masyarakat
9.885 mitra yang mengunduh aplikasi dan juga menjadi sarana pengawasan pimpinan terkait kinerja Babin Kamtibmas. Dan seluruh kegiatan Babin Kamtibmas terrekod pada aplikasi tersebut. Di samping melaksanakan tugas preemptif, Babin Kamtibmas juga dituntut mampu bekerja melampaui panggilan tugasnya, seperti membantu pelaksanaan tugas stakeholder terkait, membantu penanganan kelangkaan kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu yang lalu, penanganan penyakit mulut dan kuku, sampai dengan penanganan COVID-19. Polri akan terus mendorong penguatan peran dan fungsi Babin Kamtibmas dalam mendeteksi setiap permasalahan di masyarakat sejak dini dan melakukan penguatan dan dalam mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa. Sebab saat ini kita telah memasuki tahapan pemilu serta pemilihan serentak di tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi sangat penting karena pesta demokrasi kali ini memiliki kompleksitas tersendiri. Potensi kelelahan petugas beberapa waktu yang lalu, terhambatnya pengiriman logistik pemilu ke lokasi, dan bahkan mungkin juga akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat apabila hal ini tidak kita antisipasi dengan baik. Selain melakukan penguatan Babin Kamtibmas guna menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024, Polri telah melakukan kerjasama melalui perpanjangan nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu. Kerjasama ini akan jadi landasan hukum sinergitas di lapangan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang berkualitas serta berintegritas. Polri juga mendorong upaya penguatan persatuan dan kesatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan. 12 rumah kebangsaan ini tentunya akan terus kita kembangkan dan kita harapkan dapat menjadi salah satu calling system sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi. Untuk kesiapan pengamanan, Polri juga telah menyiapkan personil BRIMOB yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat sebagai power on hand Kapolri dan Korbimob dan Kapolda yang siap dimobilisasi kapan saja serta di mana saja untuk menghadapi situasi kontingensi. Di samping itu pasukan BRIMOB, baik Mabes maupun BRIMOB Polda juga akan dibagi dalam 7 zonasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan mobilisasi, di mana masing-masing zonasi akan saling membackup, namun tetap memperhatikan kebutuhan personil di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas. Selanjutnya kami laporkan upaya Polri guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Selama ini kami terus berupaya menyerap berbagai aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas dan berusaha merespon atas berbagai keluhan tersebut. Sebagai contoh, kami mengeluarkan ST nomor 651 tentang pengawalan lalu lintas yang berisi perintah kepada jajaran agar senantiasa memedomani SOP pada setiap kegiatan pengawalan, baik pengawalan VIP maupun pengawalan kegiatan masyarakat. Kegiatan pengawalan harus dilakukan secara humanis ketika membuka jalan dan mengutamakan kendaraan lain yang lebih penting, seperti contohnya ambulan ataupun pemadam kebakaran. Khusus untuk kegiatan masyarakat, pengawalan hanya dilakukan untuk memastikan ketertiban rombongan di jalan dan apabila tidak mendesak, harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas serta tidak boleh mendapatkan prioritas. Kami akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan guna menjawab harapan masyarakat tentang persoalan-persoalan kelalu lintasan, termasuk memperkuat sosialisasi maupun edukasi tertib lalu lintas, melakukan penindakan tilang guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang aman, lancar, dan aman. Khusus penindakan tilang, pada tahun 2022 Polri telah melakukan upaya untuk terus mengembangkan tilang elektronik dalam mengganti atau mengurangi tilang manual. Hal ini terus kami lakukan karena dari hasil survei yang terus kami lakukan terkait dengan tilang elektronik ini, 63,7% masyarakat setuju atas penerapan tilang elektronik. Untuk itu kami terus akan kembangkan, di mana tahun 2022 ini telah dikembangkan ETLE tahap 2 dan tahap 3, sehingga sampai dengan saat ini ETLE telah tergelar di 34 Polda dan 118 Polres.
Pada saat ini Polri juga bekerja sama dengan Kejaksaan dan MA untuk berkolaborasi menyusun Integrated Criminal Justice System dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, di mana sistem ini tengah diajukan ke Menkyu, dan apabila di ACC harapan kita tentunya ini bisa menjadi insentif bagi anggota dari BNPB. Selanjutnya, agar penegakan hukum melalui ETLE terlaksana dengan lebih optimal, kami tentunya terus mendorong jajaran untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait untuk berpartisipasi dalam pengembangan kamera ETLE dengan mengintegrasikan kamera yang mereka miliki. Namun meskipun ETLE akan terus dikembangkan, kehadiran personil di lapangan untuk Gatur Lantas harus terus dilaksanakan, serta pada kasus tertentu seperti pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan korban jiwa, akan terus dilakukan penegakan hukum, dan pelanggar wajib mengikuti persidangan sehingga tidak ada istilah titip sidang. Di samping melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Polri juga melakukan penegakan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 276.507 perkara, di mana Polri telah menyelesaikan perkara sebesar 73,38%, yang dilakukan dengan memperhatikan asas due process of law. Namun sebagian komitmen kami untuk menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, maka restoratif justice selalu dikedepankan sebelum upaya penegakan hukum dalam menghadapi setiap permasalahan masyarakat. Restoratif justice ini tentunya diaplikasikan dengan mempedomani Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perkara yang akan dilakukan restoratif justice harus memenuhi persyaratan formil maupun material dan bukanlah perkara yang terkait dengan kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat, kejahatan yang menjadi atensi publik maupun kejahatan terhadap perempuan dan anak. Karena kejahatan-kejahatan tersebut tentunya harus dilaksanakan tindakan tegas. Terkait dengan kejahatan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2022 terdapat 25.321 perkara dan berhasil diselesaikan 16.882 perkara atau 66,71%, mengalami peningkatan 549 perkara atau 3,4% dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, kejahatan PA yang paling banyak yaitu kekerasan terhadap anak dengan total 11.012 perkara. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi perhatian kami dan memastikan agar anak-anak Indonesia terjaga serta dapat tumbuh dengan baik. Kemudian pada saat terjadi kasus GGKPA atau gangguan ginjal akut, Polri segera melakukan langkah cepat dengan stakeholder terkait. Kami telah menetapkan 5 tersangka korporasi dan 8 perorangan, di mana saat ini berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Di samping itu, Polri juga terus berupaya untuk mengungkapkan kasus lain yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu pencurian dengan curat, pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas. Tahun 2022 total ada 36.696 kasus curat yang kami tangani. Kasus curas dari total 917 perkara yang saat ini juga kami tangani, penyelesaiannya masing-masing 55,68% untuk curat dan curas 59,75%. Termasuk kasus curas yang sangat menonjol beberapa waktu yang lalu, tanggal 27 Maret 2022, 2 orang korban tertembak dan kerugian 100 juta. Alhamdulillah ini juga sudah berhasil ditangkap, pelakunya 3 orang. Saat ini sudah menjalani proses, 1 orang kita tangkap di Kabupaten Tangerang, serta 2 orang lain ditangkap di Kabupaten Oku Timur. Kemudian selain curat dan curas, tentunya terkait dengan masalah kasus perjudian juga terus menjadi perhatian kami, baik judi konvensional. Saat ini kami sudah mengungkap 2.378 perkara, dan untuk judi online kami mengungkap 1.154 perkara.
Kami telah membuka 906 rekening judi dan bersama dengan Kemenkominfo melakukan pemblokiran terhadap 436 website judi. Pada tahun 2022, terdapat beberapa kasus judi online terorganisir yang berhasil kami ungkap dengan membentuk tim khusus yang waktu itu pada kelompok tersebut tengah melarikan diri ke luar negeri. Kami berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan dan melakukan kerjasama polis to polis terhadap 5 kepolisian negara sahabat, yaitu Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Atas berbagai upaya tersebut, akhirnya kelompok judi online tersebut berhasil kami tangkap dari luar negeri, dan kemudian kami bawa pulang untuk menjalani proses dengan rincian. Kelompok judi online dengan 12 website oleh Baris-Krim Polri telah ditetapkan 19 orang sebagai tersangka, 17 orang sudah ditangkap dan 2 DPO. Polri berhasil membuka 100 rekening terhadap perkara ini sudah mendapatkan vonis. Kemudian pengungkapan kelompok judi online dengan 1 website Robinhood oleh Polda Metro Jaya, 14 tersangka, 13 sudah ditangkap, 3 orang diantaranya ditangkap di Kamboja dan 1 lainnya DPO. Polri berhasil melakukan 12 rekening terhadap perkara ini dan sudah mendapatkan vonis. Kemudian di Sumatera Utara, pengungkapan terhadap judi online dengan 29 website telah ditangkap 2 tersangka, di mana 1 orangnya ditangkap di Malaysia dan berhasil membuka 217. Ini adalah sebagai bentuk wujud dan nyata komitmen kami dalam memberantas segala bentuk perjudian. Karena itu, tentunya kami membuka ruang kepada masyarakat apabila ada informasi terkait dengan praktek perjudian untuk segera dilaporkan dan kami akan segera melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kemudian terkait dengan kasus yang lain, yaitu kasus narkoba, tentu Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku narkoba dan mengusut tuntas jaringan tersebut sampai ke akar-akarnya. Sepanjang tahun 2022, kami telah berhasil menyelesaikan 42.220 perkara kejahatan narkoba dan mengamankan barang bukti senilai 13,4 triliun, yang apabila dikalkulasi berhasil menyelamatkan kurang lebih 150,8 juta jiwa. Bukan hanya itu, kami juga telah melakukan aset tracing sebesar 131 miliar terhadap para pelaku narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan, Polri telah melakukan berbagai pemetaan terkait jalur-jalur pintu masuk peredaran narkoba. Rute sabu, jaringan Timur Tengah dengan asal narkoba dari Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Yaman, atau biasa dikenal dengan Golden Crescent, melalui Laut Arab, Samudra Hindia, Sri Lanka, kemudian mengarah ke pantai barat Pulau Sumatera. Kemudian jaringan Cina, Nigeria, Taiwan, dan Malaysia dengan asal narkoba dari Myanmar, Thailand, dan Laos, atau biasa dikenal dengan Golden Triangle, melalui Myanmar, masuk Laut Andaman, ke Malaysia, kemudian masuk pantai timur Sumatera, meliputi Aceh, Labuan Batu, ASEAN, Batam, dan masuk ke Jakarta serta kota-kota lain. Kemudian rute sabu dan ekstraksi jaringan Malaysia, Malaysia Pantai Pane, Malaysia Langsa, Jakarta, Malaysia Bengkalis, Jakarta, Malaysia Senggarang, Batam, Malaysia Kampung Beting, Pontianak, Malaysia Nunukan, Tabalong, Banjarmasin, Kalsel. Kemudian rute ekstasi jaringan Eropa Barat meliputi Belgia, Jerman, dan Belanda, yaitu dari Belanda langsung menuju Jakarta. Rute heroin jaringan Timur Tengah dengan asal narkoba dari Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Yaman, atau biasa disebut dengan Golden Crescent, meliputi Karachi, Pakistan, arah Medan Jakarta, Karachi, Pakistan, Kathmandu, Bangkok, masuk Singapura, Medan Jakarta, Karachi, Pakistan, Kathmandu, Bangkok, Bali, Iran, Thailand, Indonesia. Kemudian rute kokain jaringan Amerika Selatan meliputi Kolombia, Bolivia, dan Peru, yang biasa dikenal dengan Golden Peacock, yaitu dari Amerika Selatan langsung menuju Bali. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat pengungkapan 3 kasus narkoba menonjol jaringan internasional pada tahun 2022 sebagai berikut. Pengungkapan sabu seberat 1,1
1.196 ton dengan tersangka 4 orang, 3 WNI dan 1 WNA Afghanistan yang merupakan jaringan internasional Timur Tengah. Pengungkapan sabu sebesar 179 kg dengan tersangka 1 orang dari jaringan Malaysia Aceh. Pengungkapan sabu 169 kg dengan tersangka 9 orang yang merupakan jaringan internasional Malaysia Aceh. Kemudian pada tahun 2023 kami juga melakukan pengungkapan dengan total barang bukti sabu sebesar 928,9 kg dan apabila dikalkulasi kurang lebih 4,6 juta jiwa yang berhasil diselamatkan. Dengan beberapa pengungkapan kasus menonjol sebagai berikut: pengungkapan sabu seberat 276 kg, tersangka 5 orang yang merupakan jaringan internasional Malaysia Indonesia. Sabu seberat 109,9 kg dengan tersangka 5 orang, jaringan internasional Cina Indonesia. Sabu seberat 277 kg, tersangka sebanyak 6 orang yang merupakan jaringan internasional Malaysia dan Indonesia. Sabu seberat 48 kg dengan tersangka 1 orang, pengungkapan seberat 220 kg dengan tersangka 7 orang, jaringan internasional Malaysia Aceh. Komitmen Polri terkait dengan pemberantasan narkoba juga berlaku pada internal Polri. Kami mengedepankan langkah mitigasi guna mencegah agar personel Polri tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Mulai dari melaksanakan kegiatan tes urin berkala, melaksanakan deteksi dini dengan melaksanakan lidik maupun pemetaan terhadap anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, penguatan kegiatan pinrohtal dan arahan pimpinan tentang dampak negatif narkoba, memberikan pembinaan secara berjenjang terhadap anggota, melaksanakan razia di tempat tertentu yang diprediksi sebagai tempat salju narkoba, memperkuat pengawasan melekat oleh atasan langsung maupun rekan kerja, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti BNN, POM, TNI dalam hal pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota TNI dan Polri. Namun, bagi personil Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas untuk memproses mulai dari proses PTDH sampai proses pidana, di mana pada tahun 2022 18 personil kita proses PTDH dan pidana, 223 tahun 2023 11 personil dipecat. Terhadap para pelaku narkoba, khususnya pengedar, tentunya kita sepakat untuk diberikan hukuman maksimal, serta dilakukan aset tracing, sedangkan bagi pengguna yang direhabilitasi, tentunya kita harapkan betul-betul diberikan perawatan serius sehingga mereka setelah selesai rehab betul-betul terbebas dari narkoba. Terkait dengan pemberantasan narkoba, kita tentunya harus terus-menerus melakukan aksi nyata dalam mengawasi dan memberikan edukasi untuk menghindari narkoba, mencegah lahirnya pengguna narkoba baru, serta menghentikan masyarakat yang masih mengkonsumsi narkoba. Dan tentunya apabila ini betul-betul kita bisa selesaikan, maka kita harapkan generasi muda dan bangsa kita akan terselamatkan dan mampu menjadi SDM Indonesia yang unggul sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Selain kasus tersebut, pada tahun 2022 terdapat 4.462 perkara kejahatan terhadap kekayaan negara dengan potensi kerugian negara senilai 180,3 triliun yang kami tangani, di mana jumlah kejahatan tersebut mengalami peningkatan 74 perkara atau 1,7% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Dari total perkara, kami berhasil menyelesaikan 2.623 perkara atau 58,78% dan telah melakukan aset recovery sebanyak 3,9 triliun dengan rincian 2,4 triliun dari kasus kejahatan korupsi dan 1,5 triliun dari kasus kejahatan sumber daya alam maupun kejahatan terhadap kerugian negara lainnya. Selain itu, Polri bersama 9 kementerian lembaga telah melaksanakan kegiatan dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara (BLBG).
kami berhasil mengembalikan total 28,3 triliun tagihan negara dari target 110,45 triliun. Khusus pada tahun 2022, pengembalian tagihan sebesar 20,45 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 8,35 triliun. Selanjutnya, khusus terkait kejahatan korupsi, terdapat 416 perkara dan berhasil diselesaikan 470 perkara atau 112,9% dengan nilai kerugian negara mencapai 4,8 triliun. Namun perlu diketahui bahwa upaya penegakan hukum ini dilakukan apabila terdapat mens rea dan upaya pencegahan yang tindak pidana yang kami lakukan tidak diindahkan oleh pelaku. Khusus dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, Polri telah membentuk Satgasus Pencegahan Korupsi yang bertugas melakukan deteksi, aksi, monitoring, dan evaluasi guna menjalankan 7 program utama pencegahan korupsi, mulai dari distribusi pupuk, pemulihan ekonomi nasional di sektor infrastruktur, penyaluran BLT, kemudian jaminan reklamasi dan pasca tambang, implementasi single identity number, serta pengelolaan penerimaan negara cukai. Di antara 7 program tersebut kami berhasil menemukan 24 kerawanan terjadinya korupsi dari 5 program, di antaranya 21 temuan masih dilakukan pendalaman, 3 temuan lainnya kami kirimkan surat usulan perbaikan kepada kementerian lembaga terkait. Selain melakukan pencegahan maupun penegakan hukum, kami juga melakukan pendidikan anti korupsi untuk internal, eksternal, memperluas digitalisasi pelayanan publik, serta ke depan melakukan program Corruption Perception Index atau CPI Rebound dengan strategi sidak, sidik, dan didik. Selain kejahatan korupsi, terdapat pula kejahatan sumber daya alam, di mana kami menyelesaikan 399 perkara dan menyita barang bukti di tahap penyidikan sebesar 757,5 miliar. Upaya penegakan hukum terus kami lakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sehingga kekayaan alam yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat 28 perkara investasi ilegal yang saat ini juga menjadi perhatian masyarakat, di mana dari 28 perkara investasi ilegal tersebut senilai 31,4 triliun dan berhasil diselesaikan 21 perkara atau 75%. Dari pengungkapan tersebut terdapat beberapa perkara menonjol yang berhasil diungkap, antara lain kasus Binomo, Wotek, DNA Pro Academy, kasus PT FSP Academy Pro atau Fahrenheit. Di samping melakukan penegakan hukum, Polri bersama dengan 11 kementerian lembaga bergabung dalam Satgas Waspada Investasi dan telah melakukan upaya pencegahan dan menghentikan aktivitas 895 entitas ilegal. Kemudian dalam rangka mendukung iklim investasi, Polri juga terus berupaya untuk menjamin stabilitas Kamtimas pada lokasi investasi, sehingga keamanan dapat dipastikan dan investor mau berinvestasi di Indonesia. Polri berkomitmen untuk memberantas segala bentuk gangguan Kamtimas. Kemudian terkait dengan masalah terorisme, sepanjang tahun 2022, Polri berhasil menangkap 247 orang tersangka teroris melalui berbagai program deradikalisasi berupa 18 kali kegiatan pelepasan baiat serta ikrar sumpah setia kepada NKRI terhadap 3.226 orang yang berasal dari 6 organisasi teror di 10 provinsi. Kemudian upaya penanggulangan terorisme tentunya terus kita lakukan dengan mengedepankan upaya preventif strike, sehingga para pelaku teror berhasil ditangkap sebelum mereka melancarkan aksinya. Atas berbagai upaya tersebut, pada tahun 2022 hanya terdapat 1 aksi di mana jumlah tersebut mengalami penurunan 5 aksi dibandingkan tahun 2021 yang terjadi 6 aksi. Kemudian 1 aksi di tahun 2022 adalah aksi yang terjadi di Polsek Astana Anyar pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilakukan oleh Agus Sujanto atau Agus Muslim
Ini merupakan aksi bom bunuh diri, menyebabkan 1 personil Polri meninggal dunia dan 9 personil Polri, serta 1 orang masyarakat mengalami luka-luka. Dari hal tersebut, kemudian kami kembangkan dan kami menangkap 25 orang tersangka lain, di mana mereka terafiliasi dengan jaringan JAD. Penegakan hukum terhadap pelaku teror juga terus kami lakukan, termasuk salah satunya adalah kelompok MIT Poso dengan menyelenggarakan Operasi Madagoraya 2022. Melalui operasi tersebut, kami berhasil meniadakan jatuhnya korban maupun serangan teror khususnya kepada masyarakat, di mana tahun 2021 terhadap 4 serangan yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Hal positif yang lain, kami terus melakukan pengejaran dan menunjukkan hasil. Pada tahun 2022, tersisa 4 orang DPO MIT, 4 orang DPO MIT yang kemudian 3 orang diantaranya berhasil kita lakukan penegakan hukum, serta 1 orang lain sedang dilakukan pencarian karena kemungkinan sudah meninggal. Di samping upaya penegakan hukum, Operasi Madagoraya juga melakukan penggalangan terhadap 70 orang ex-napiter dan 48 orang simpatisan kelompok MIT, serta menyita 6 pucuk senjata api, 4 bilah senjata tajam dan 276 butir amunisi aktif, 1 buah bahan peledak dan 3 buah bom aktif. Selain Poso, kami juga melakukan upaya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polri terhadap kelompok KKB di Papua. Selama ini upaya pemeliharaan Kamtibmas di Papua kita laksanakan melalui berbagai kegiatan operasional, baik di jajaran yang dilakukan oleh operasional Polda maupun operasional yang dilakukan oleh Kepolisian Pusat. Saat ini tentunya kami terus mendukung berbagai kebijakan, salah satunya pemekaran 4 DOB, dan tentunya kami juga melakukan pengkajian untuk mempersiapkan pembentukan 4 Polda baru di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Tentunya kami harapkan ini bisa memperkuat jajaran kepolisian dalam menjaga masyarakat dari serangan kelompok kriminal bersenjata dan juga tentunya mensukseskan perjalanan daerah otonomi baru. Sepanjang tahun 2022 terjadi 101 kali aksi KKB yang melibatkan 104 orang korban. Melihat hal tersebut, kami menyelenggarakan operasi mulai dari soft approach hingga hard approach. Kami menyelenggarakan operasi Damai Karten 2022 sebagai bentuk kegiatan operasi hard approach atau penegakan hukum, di mana 57 orang sudah kita tangkap, 12 dari KKB, 8 dari KKP, 31 simpatisan, serta 6 penyuplai senjata maupun amunisi. Kemudian secara khusus kami laporkan juga terkait peristiwa penyanderaan pilot Susi Air atas nama Philip yang terjadi pada tanggal 7 Februari yang dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Eganus Kogoya. Terkait dengan peristiwa ini, Polri bersama TNI telah menggelar operasi Paro, melibatkan 965 personel, di mana personel tersebut saat ini sudah kami terjunkan ke titik-titik tertentu untuk melaksanakan penindakan, namun tentunya tetap mementingkan keselamatan sandera. Selain upaya penindakan, Polri juga terus melakukan upaya diplomasi luar negeri, yaitu dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, Atpol New Zealand, Australia Federal Police, kelompok MSG, Melanesian Spearhead Group, berbagai tokoh luar negeri, di mana mereka semua menghormati kedaulatan Indonesia dan mengecam aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok KKB tersebut. Kemudian khusus terhadap penanganan KKP Papua, Polri melakukan penggalangan maupun pendampingan terhadap asrama-asrama Papua yang berada di wilayah Papua maupun di luar Papua bersama stakeholder terkait dengan melakukan berbagai program, antara lain program orang tua asuh,
agar pengaruh dari doktrin kelompok KKP dapat ditangkal sejak dini. Tentunya upaya penanggulangan KKB dan KKP dilakukan juga dengan upaya-upaya soft approach, pembangunan kesejahteraan masyarakat demi memenangkan hati serta pikiran masyarakat Papua atau to win the heart and mind the people of Papua. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan Bimas Noken. Salah satunya di sektor pertanian, Polri membangun kerjasama dengan Kementan RI melalui program Food Estate dengan penanaman padi, kopi, dan sayuran pada 243 hektar lahan di Kabupaten Yakuhimo, Puncak, Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Dogiai, dan Mimika. Selanjutnya, penguatan di sektor-sektor pertanian dan juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk pendekatan soft approach di wilayah Papua. Kemudian penguatan pada sektor pertanian tentunya menjadi hal juga yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami juga terus mengikuti perkembangan kebutuhan bahan-bahan pokok penting atau bakpokting, terutama pada saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang salah satunya saat itu adalah minyak goreng pada tahun 2022. Kelangkaan maupun kenaikan harga minyak goreng ini tentunya memerlukan penanganan yang baik karena pasti berimplikasi terhadap kenaikan maupun kelangkaan bahan pokok lain dan meningkatkan inflasi. Kami terus melakukan berbagai intervensi melalui Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pengawalan rantai produksi minyak goreng dari hulu hilir dan juga tentunya bakpokting yang lain, kemudian juga memastikan kelancaran distribusi, mencegah penyelewengan dan penimbunan, dan melakukan antisipasi terhadap penyelundupan ke luar negeri dan melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Sepanjang tahun 2022, kegiatan Satgas Pangan melakukan berbagai macam kegiatan, mulai kegiatan preventif, sampai dengan meluncing aplikasi Pangan Polri dan melakukan optimalisasi website Satgas Pangan Polri Go.id. Meskipun pada akhirnya kita berhasil mengendalikan kelangkaan, namun tentunya berbagai isu juga tentunya terus kita jaga dan kita kawal, karena beberapa waktu yang lalu ini menyebabkan kenaikan jumlah aksi unjuk rasa, di mana tahun 2022 terjadi peningkatan 14,72% atau 343 aksi, dibandingkan tahun 2021. Terkait dengan aksi unjuk rasa, kami berusaha untuk selalu hadir dan melakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya melakukan pendekatan-pendekatan dalam penanganan kasus-kasus unjuk rasa supaya kebebasan berekspresi tetap bisa berjalan, namun di sisi lain Kamtibmas juga tetap terjaga. Dari upaya-upaya yang kami lakukan, dari survei Carta Politika, 52% masyarakat setuju dengan cara polisi menangani unjuk rasa. Persepsi ini meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2021, yang hanya sebesar 45,6%. Kemudian terkait dengan penilaian demokrasi, sebesar 74%, di mana angka tersebut mengalami peningkatan. Oleh karena itu kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan menjadi organisasi yang terbuka dan tidak anti kritik.
Selanjutnya terkait dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada saat situasi bencana, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan resiko bencana terbesar ketiga di dunia. Oleh sebab itu, kami senantiasa melaksanakan quick response dan memitigasi bencana, seperti yang telah dilakukan pada penanganan banjir dan tanah longsor di Jayapura, banjir di Bali dan Semarang, gempa di Cianjur, erupsi Gunung Semeru, termasuk pada saat kejadian Karhutla yang tentunya juga menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Kemudian khusus penanganan Karhutla, pada tahun 2022 ini terjadi penurunan hotspot, yaitu turun 11.001 hotspot atau 9% dari 122.473 hotspot. Selain itu juga terkait dengan lahan yang terbakar juga mengalami penurunan 408 hektar dari 704 hektar di tahun 2021, artinya turun 58%. Pencapaian tersebut dapat terwujud karena Polri bersama TNI dan tentunya stakeholder terkait mengedepankan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi, membangun 258 menara, 240 kanal, dan 158 embung, melakukan 7.115.300 kegiatan patroli, dan 25.000 kegiatan koordinasi. Tidak hanya bencana alam maupun Karhutla, Polri bersama dengan pemangku kepentingan terkait juga terus melakukan dan menangani bencana sosial berupa konflik sosial melalui pola pemulihan prediktif, konflik sosial penanganan konflik sosial adalah untuk upaya menjaga keselamatan, di samping juga ini terus kita upayakan untuk terus menurun dari 45 kejadian pada tahun 2021 menjadi 33 kejadian di tahun 2022. Kemudian sepanjang tahun 2022 Polri telah menggelar 287 operasi kepolisian dengan 281 operasi pusat, khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID. Kami telah melakukan kegiatan berbagai macam kegiatan kepolisian. Kemudian terkait dengan dukungan terhadap IKN, Polri telah menggelar operasi Nusantara yang bersifat terpusat, yaitu operasi Nusantara Mahakam yang bersifat kewilayahan terkait dengan pembebasan lahan. Karena diharapkan ini bisa mendorong perekonomian nasional dan mengubah paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Kemudian kita juga menggelar operasi Ketupat dalam rangka menghadapi arus mudik dan juga perayaan Idul Fitri, di mana di tahun 2022 kami mendirikan posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu. Kemudian dari kegiatan yang telah kita lakukan di tahun 2022, 73,8% masyarakat merasa puas, dan tentunya ini juga menjadi perhatian dan atensi kami untuk tahun 2023 nanti. Kemudian kami juga mengawal berbagai agenda internasional, GDPR, kemudian berbagai macam event internasional seperti MotoGP, World Superbike, dan juga KTT G20, di mana KTT G20 ini tentunya merupakan upaya pemerintah yang harus kita jaga dan kita kawal, sehingga kemudian kita mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki
untuk bisa mengawal dan mengamankan KTT tersebut. Dan alhamdulillah dengan kegiatan yang kita lakukan tersebut, kita juga membangun 911 Command Center dan mendapatkan apresiasi dari Deputi Sekjen PBB Amin Haji Muhammad dan akan dijadikan role model pembuatan fasilitas untuk sistem penanganan kebencanaan di negara-negara yang tergabung. Kemudian terkait dengan pengamanan KTT, alhamdulillah tidak terjadi kejadian dan tidak ada letupan sekecil apapun, sehingga beberapa pemimpin negara pada saat itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, PM Inggris Rishi Sunak berinteraksi langsung dengan masyarakat di beberapa kegiatan. Kemudian di dalam KTT tersebut berhasil diputuskan berbagai macam kebijakan yang tentunya ini juga menjadi kebijakan besar yang membanggakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian terkait dengan upaya Polri dalam menciptakan perdamaian dunia di kancah internasional, Polri telah bekerja sama dengan Interpol. Polri bersama Interpol menerbitkan 21 red notice buronan Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Kemudian Polri juga memulangkan 96 orang pekerja migran yang terlibat dalam permasalahan hukum sebagai korban penipuan tenaga kerja di Kamboja. Dan Polri tentunya akan terus melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian terkait dengan transformasi pelayanan publik, kami berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, contohnya pada saat kami menerima keluhan terkait dengan masalah ujian SIM, kami mencoba membuat terobosan dengan memperbolehkan ujian praktek SIM dilaksanakan 2 kali, yang tadinya hanya 1 kali, dan kemudian kami menyiapkan pelatihan bagi calon yang akan melaksanakan ujian SIM, sehingga pada saat melaksanakan ujian betul-betul sudah siap. Kemudian kami juga mengintegrasikan 4 layanan kepolisian, ada 75 mall pelayanan publik, mulai dari perpanjangan SIM A maupun SIM C, penerbitan dan perpanjangan SKCK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta pelayanan laporan kehilangan SPKT. Kemudian dari sisi digitalisasi pelayanan publik, kami terus mendorong optimalisasi berbagai macam aplikasi seperti Sinar, Sinal, EA-Fish, eDrive, Face Recognition, dan SKCK online, yang terus kami kembangkan dan terintegrasi dengan Dukcapil, Ditjenpas, kemudian Kemenpan RB, kemudian juga dengan Bank BRI untuk masalah pembayarannya, serta PT Pos untuk melayani delivery. Selain itu kami juga terus memberikan pelayanan publik yang inklusif terkait dengan dukungan Sarpras. Berbagai peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya terus dilakukan diiringi dengan pemantapan komunikasi publik. Informasi kita harapkan tidak hanya send namun deliver, sehingga kami terus meningkatkan kualitas program-program yang ada, mulai dari Polri TV, Cyber TV, 9 Videotron, permohonan berbagai macam kegiatan, FGD, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan upaya Polri di transformasi bidang pengawasan, Polri terus melakukan berbagai upaya untuk bisa melayani pengaduan masyarakat. Terdapat 5 sarana Polri untuk menyerap pengaduan masyarakat yang seluruh pengaduannya telah ditindaklanjuti dengan rincian Dumas Konvensional,
8.257 pengaduan, kemudian Propam Presisi, kemudian juga ada Dumas Presisi, Hotline WA Itwasum, Kasatker, kemudian Medsos Kapolri juga, di mana Polri juga terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melaunching e-audit presisi, membuat nota kesepahaman. Kemudian beberapa waktu yang lalu dari Propam juga mengeluarkan inovasi terbaru, WA Yanduan, di mana WA ini terkoneksi dengan Dukcapil, keamanannya terintegrasi, kemudian masyarakat juga bisa langsung berdialog secara interaktif via WA, sehingga kemudian komplainnya bisa segera ditangani oleh Divisi Propam. Kemudian kami juga tentunya berupaya terus melakukan perbaikan dan menyusun manajemen resiko, membuat perkap tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri. Kemudian kami juga mengeluarkan Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik dalam rangka mewujudkan personil Polri yang lebih baik dan menghindari terjadinya penyimpangan. Kemudian terkait dengan fenomena penyimpangan, sebagaimana teori rotten apple, maka kami akan terus melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu melalui mekanisme hukuman disiplin, kode etik maupun pidana sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi anggota. Kemudian berbagai kinerja pada transformasi organisasi berhasil menunjukkan perbaikan. Beberapa penilaian positif, penilaian indeks pelayanan yang dilakukan oleh Menpan RB dengan predikat baik, penilaian pelayanan prima oleh Kemenpan RB, kemudian predikat BBK dan seterusnya, meraih juara anugerah Reksabanda dari Kementerian Keuangan, penghargaan Top 5 Outstanding Achievement of Public, penghargaan dari Kompolnas, PPKM Awards. Tentunya penilaian-penilaian tersebut menjadi motivasi buat kami, namun demikian juga tentunya kami juga terus melakukan langkah-langkah di internal, sehingga kemudian selain anggota termotivasi untuk melakukan prestasi, namun di sisi lain kami juga melakukan tindakan-tindakan secara tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang mencederai marwah Polri dan juga mencederai hati masyarakat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami tentunya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas berbagai perbuatan, perkataan, dan pelayanan mungkin yang saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kami juga memberikan perhatian terhadap kepercayaan publik, karena memang kami menyadari apabila kepercayaan publik rendah, maka upaya pemolisian juga akan susah dan kurang di mata masyarakat. Demikian juga apabila kepercayaan publik tinggi, maka upaya-upaya pemolisian yang kita lakukan juga akan lebih optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok kami. Oleh karena itu, kami terus mengikuti bagaimana di awal Agustus kami memiliki angka tingkat kepercayaan yang tinggi dan kemudian jatuh di bulan Oktober dengan angka terendah 53, dan tentunya ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan kerja keras, dan kami memberikan semangat kepada anggota bahwa ini adalah bagian dari proses pengayaan untuk membuat Polri menjadi emas
berkadar 24 karat, sehingga kemudian mau tidak mau pembersihan harus dilakukan. Alhamdulillah dari kerja keras seluruh anggota pada saat Desember 2022 kemarin terjadi peningkatan dari berbagai survei, dan terakhir di Maret kemarin survei indikator memberikan angka 70,8. Tentunya ini menjadi semangat bagi kami untuk bisa terus bekerja dengan lebih baik, bekerja keras dengan berbagai macam program untuk bisa terus mengembalikan tingkat kepercayaan publik seperti semula. Beberapa program yang kami lakukan antara lain adalah program Quick Win Presisi yang kami lakukan di akhir tahun 2022, dan kami lihat dari hasil evaluasi ternyata program tersebut kita lihat mampu mendongkrak, sehingga kami teruskan program tersebut di tahun 2023. Yang awalnya kami berorientasi kepada kuantitas, maka pada saat ini orientasi kami adalah kepada kualitas. Kemudian beberapa program tersebut yang tentunya kemudian menjadi perhatian masyarakat dan kemudian terus kita tingkatkan, antara lain adalah program yang terkait dengan program Jumat Curhat, dan ini menjadi salah satu yang disetujui oleh masyarakat, 94,2% masyarakat setuju, dan ini terus kami kembangkan, di mana masyarakat anggota Polri kita minta untuk turun, baik di tingkat Polda maupun di tingkat Polres, berinteraksi dengan masyarakat, berdialog, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, dan kemudian paling tidak terhadap apa yang menjadi tugas polisi bisa langsung direspon, dan kemudian terkait dengan kementerian lembaga atau pemerintah daerah tentunya bisa kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan RKP Polri tahun 2023, tentunya disusun dengan memperhatikan berbagai macam evaluasi kinerja yang tahun 2022, termasuk juga memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, sehingga guna mendukung 7 prioritas nasional, di mana di dalam RKP mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka Polri telah menetapkan sasaran prioritas tahun 2023, yang pertama memantapkan kinerja Harkamtibmas, yang kedua mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, yang ketiga penegakan hukum, dan seterusnya, ya, sampai dengan yang keenam penguatan pengawasan yang efektif berbasis teknologi. Kemudian kami juga senantiasa memedomani arahan Bapak Presiden pada saat Rapim TNI Polri, bahwa diharapkan kita tidak bekerja makro namun bisa detail mikro, ikut dalam kendalian inflasi, kemudian mengawal investasi, pelindungan keamanan terhadap industri, hulu sampai hilir, menjaga hal-hal yang terkait dengan masalah pelanggaran atau ilegal, Karhutla, dan tentunya yang paling utama bagaimana menjaga sinergitas TNI Polri, khususnya pada saat menghadapi situasi tahun politik. Selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan pengamanan secara optimal terhadap berbagai event internasional yang akan dilaksanakan di tahun 2023, mulai dari event ANOC Beach Game, ASEAN Indonesia 2023, MotoGP, dan seterusnya.
dan yang baru saja selesai adalah F1H2O di Toba kemarin, yang diharapkan tentunya selain aman, ini juga bisa memberikan multiplier efek bagi kehidupan masyarakat lokal dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian terkait dengan persiapan menghadapi pemilu serentak dan pengaman mudik Idul Fitri 2023 tentunya juga menjadi perhatian kami, khususnya yang dalam waktu dekat ini kita hadapi adalah mudik Idul Fitri yang dari hasil survei Kemenhub jumlahnya bertambah dari yang awalnya 86 juta menjadi 123 juta, sehingga tentunya ini juga menjadi perhatian khusus kami, sehingga kami melibatkan 148.884 personel yang akan kami turunkan untuk melaksanakan operasi ini, karena apabila kami tidak melaksanakan secara optimal, potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa tentu akan terjadi. Operasi ini kami laksanakan selama 14 hari, di mana sebelumnya selama 7 hari kami melaksanakan operasi KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Untuk operasi ketupat sendiri akan kita laksanakan mulai dari 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Kemudian kami juga turunkan seluruh personil kami termasuk Pati-Pati Bintang 3 untuk kita sebar di seluruh wilayah. Kita harapkan bahwa kegiatan operasi ketupat ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan maksimal. Kami juga sudah membuat SKB untuk mempersiapkan dan melakukan rekayasa mulai dari kegiatan kontraflow sampai dengan one way, dan pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, di mana saat ini sudah mulai kita tentukan bahwa untuk Ciwandan digunakan untuk kendaraan roda 2 dan roda 6, kemudian juga bagaimana kita mempelajari dan mengevaluasi terkait dengan kegiatan mudik di tahun 2022, wilayah-wilayah yang menjadi sumber kemacetan, tentunya kemudian itu kita evaluasi dan kita lakukan perbaikan. Demikian juga pada saat menerapkan one way dan kontraflow yang tentunya juga ini kemudian kita evaluasi sehingga tidak membuat tempat lain, khususnya wilayah arteri, mengalami kendala ataupun hambatan. Ini tentunya yang saat ini kami persiapkan supaya betul-betul bisa baik, termasuk juga penambahan dan pengaturan penundaan perjalanan dan rekomendasi untuk penambahan rest area atau area-area parkir, sehingga kemudian itu juga bisa menjadi tempat istirahat. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, kami juga akan menyelenggarakan mudik gratis yang mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi kemacetan. Kemudian terkait dengan kegiatan yang biasanya juga berdampak terhadap kelangkaan bapokting, kami juga menyalurkan saat ini 8.000 ton beras dan 1 juta paket sembako yang kami salurkan untuk menjaga agar harga-harga bapokting tidak meningkat. Di satu sisi juga upaya-upaya pemerintah dalam menjaga harga bapokting ini menjadi bagian yang terus kita lakukan selama menghadapi bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan RKP tahun 2023, pagu alokasi anggaran tahun 2023 Polri sebesar 111,6 triliun, mengalami penambahan sebesar 39,7 miliar dibandingkan dengan pagu awal alokasi anggaran tahun 2022. Oleh karena itu tentunya
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas dukungan terhadap kenaikan pagu pada tahun 2023. Semoga kami dapat mengawal secara optimal, transparan dan akuntabel guna mendukung operasionalisasi pelaksanaan tugas Polri demi kemajuan bangsa. Selanjutnya terkait dengan komposisi sebagai berikut: belanja pegawai 54,90 triliun, belanja barang 31,6, belanja modal 24 walaupun menurun. Pagu indikatif dialokasikan ke dalam 5 program, mulai dari program profesionalisme SDM, penyelidikan-penyidikan, modernisasi Almatsus, pemeliharaan keamanan, dan program dukungan manajemen. Kemudian pagu indikatif didukung dari berbagai macam sumber anggaran, mulai dari rupiah murni, PNBP, BLU, hibah, luar negeri, dan rupiah murni pendamping. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami mohon bantuan agar kami dapat melaksanakan program-program kami, dan kami harapkan bahwa kami dapat mengawal, dan kami mohon dari seluruh anggota Dewan untuk mengawal kami sehingga kami dapat melaksanakan program-program tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2023 tentunya kami akan terus berupaya agar pelaksanaan tugas pokok Polri dapat berjalan dengan lebih optimal demi menghadapi tantangan tugas yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Kemudian kami terus berupaya agar program presisi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dalam memberikan saran dan masukan pada kami agar Polri dapat senantiasa menjaga stabilitas Kaptimas dan mewujudkan postur Polri yang humanis, tegas, dekat, dan dicintai masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Panjang banget. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sepakati rapat kita selesai jam 1. Dari pendaftar yang bertanya ada 31 orang. Ya. Sementara Pak Kapolri ada kegiatan jam 2. Ya. Saya mengusulkan kalau per fraksi gimana? Setuju ya? Setuju. Kepoksi Per fraksi pimpinan izin, tapi tetap dihitung kehadiran yang lebih awal. Per fraksinya begitu. Izin. Ya, kalau udah setuju kami persilakan Pak Habib yang pertama kali datang. Silakan Pak Habib. Terima kasih Jam 8 datang ya. pimpinan dan rekan-rekan tadi, karena saking semangatnya rapat dengan Pak Kapolri jam 8.32 saya sudah hadir di sini tadi dari jadwal jam 11. Yang pertama Pak Kapolri, ini surveinya bagus Pak ya. Survei survei Polri masyarakat ya menilai kinerja polisi bagus. Terakhir tadi indikator ya. Ini bukan hanya angkanya bagus, tapi trennya terus membaik sejak Januari, Februari, Maret ini. Saya melihat Pak, ada 2 hal prinsip yang menjadi penyebab naiknya survei Polri ini di mata masyarakat, kinerja Polri ini. Yang pertama adalah kerja keras seluruh jajaran Polri dalam melayani masyarakat. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang rumit bisa diungkap. Misal di Polda Metro, Pak, kebetulan dapil saya Jakarta, Pak, ada kasus
yang mayat dimutilasi berapa tahun yang lalu bisa diungkap, kasus serial killer ya, kasus home industri tembakau sintetis di Bekasi, itu rumit, tapi dengan kemampuan yang luar biasa bisa diungkap. Nah ini menurut saya anak buah Pak Kapolri ya yang berprestasi seperti ini layak untuk mendapatkan penghargaan, dan begitu juga yang lainnya. Yang kedua Pak Kapolri, saya melihat faktor naiknya angka survei Polri itu adalah karena kekompakan yang ditunjukkan para elit Polri. Dari segi kekompakan ini saya mengamati benar ya, proses promosi jabatan itu lepas dari persoalan kedekatan. Kita lihat banyak sekali ya jabatan-jabatan yang strategis ditempati oleh perwira yang memang berprestasi tanpa mempedulikan orang ini dekat dengan siapa atau orangnya siapa. Jadi saya pikir ini perlu dipertahankan terus Pak Kapolri dan ditingkatkan dua hal tersebut. Yang kedua Pak, soal restoratif justice ya. Saya melihat Polri maksimal dalam mempelopori praktek atau implementasi restoratif justice ini. Salah satunya adalah di kasus Haris dan Fathia. Sampai saat ini kedua orang tersebut tidak ditahan. Jadi kalau dalam kasus politik Pak, penahanan itu kalau kita menghadapi kasus politik dengan ditahan itu bagaikan bertarung dengan tangan terikat. Bagaimana kita mau mempertahankan argumentasi kita kalau kita ditahan? Di kasus Haris dan Fathia ini terobosan signifikan, prosesnya jalan, tetapi orang yang menjadi tersangkanya tidak ditahan. Jadi dalam posisi seperti ini ya, kita melihat demokrasi bisa ditegakkan, tetapi hak orang untuk tidak difitnah, untuk tidak dicemarkan nama baiknya tetap dilindungi. Jadi kedua-duanya diakomodir. Nah yang ketiga Pak Kapolri, saya meminta Pak Kapolri memberi perhatian yang cukup serius terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita kemarin dihubungi oleh pihak dari Romo Pascal Pak yang di Kepulauan Riau tersebut. Beliau melakukan investigasi, membongkar kasus yang disebut TPPO ya. Kemudian beliau sempat dilaporkan walaupun dicabut, tapi kita ingin bukan hanya soal kasus yang pelaporan terhadap Romo Pascal yang memang ditindaklanjuti dihentikan, tetapi kasus yang dia bongkar, kasus TPPO-nya supaya bisa diusut secara tuntas dan siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin itu saja, singkat saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat, partai yang datang cepat, itu atas nama Pak Hinca, tapi tinggal Demokrat Pak Hinca atau yang lain. Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Saya memang datang lebih awal mempersiapkan diri dengan sangat serius dari fraksi Demokrat, misalnya seandainya pun nanti ada waktu yang cukup bisa diputar. Tapi pagi ini saya siapkan betul Pak Kapolri dan pimpinan. Saya ingin juga mengingatkan di atas balkon ada tamu kita yang kemarin kita undang juga, pengusaha petani madu. Mungkin nanti bisa disapa Pak Kapolri karena waktu itu datang ada di sini. Baik, dari paparan yang sangat panjang dan cukup panjang ini, kita mendapatkan dana yang sampai 111 triliun meskipun ada automatic adjustment 1,9 triliun waktu itu, tapi hasilnya disampaikan dengan sangat lengkap. Saya mohon nanti pimpinan Pak Kapolri juga membagi kepada kita presentasi yang menurut saya tadi penting untuk kita. Dari apa yang disampaikan, evaluasi 2022 dan masuk ke 2023, saya ingin di 2022 dulu. Pertama, faktanya kita punya KUHP baru. Tentu ini menjadi
catatan kita untuk persiapan 3 tahun ke depan. Kedua, kita masih tetap mengingat betul konsep presisi dan 8 komitmen Kapolri yang ingin mewujudkan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transformasi dan berkeadilan. Dan terakhir hari ini disampaikan tahun 2023 kita fokus pada 7 program untuk ekonomi nasional. Saya setuju. Nah, kaitan dengan itu, sebelum ke 2023, khusus 2022 ini, kita tertarik untuk mendalami dan terima kasih sudah menggambarkan alur kasus narkoba. Ada banyak sekali halaman yang di dalam buku ini disampaikan, cukup banyak, dan bagaimana triangle dan kemudian jaringan-jaringan itu. Saya ingin ini kita konkretkan Pak Kapolri. Salah satu caranya adalah saya ingin mengusulkan hari ini kita angkat bahwa narkoba bukan lagi sekedar apa yang disampaikan, tapi narkoba sudah menjadi bahaya laten narkoba. Bahaya laten. Karena kalau dia narkoba kena, 2 saja ujungnya. Kalau tak meninggal, ya gila. Dan karena itu saya sepakat tadi, sangat serius, rehabilitasinya juga sudah disampaikan. Dan saya ingin menyebutnya itu, ayo jaga kampung kita dari ancaman bahaya laten narkoba. Nah, oleh karena itu saya mohon agar di seluruh Indonesia, Pak Kapolri, polisi hadir di setiap pintu-pintu masuk yang tadi itu. Yang tadi itu. Terutama kalau di Sumatera Utara atau di Pantai Timur, mulai juga di daerah Kepri dan Riau dan juga di Selat Malaka, pasanglah pelang besar-besar Pak Kapolri. Pasang di situ, kita buat, ayo jaga kampung kita dari ancaman bahaya laten narkoba. Lalu sebutkan di situ, desa ini berada dalam pantauan 24 jam Dir Narkoba. Call center, ini dia. Dan berkenaan dengan itu, Babin Kamtipnas kita mulailah keliling. Meskipun tadi angkanya baru 48% tadi Pak. Tapi ini kita dorong. Dengan begitu, jaringan yang digambarkan tadi, kita ikuti dengan hadirnya kepolisian di situ. Dari situ, Pak Kapolri, dia hadir kepada sektor ekonomi di mana Indonesia punya 14 perusahaan nasional kita tentang perkebunan. Belum lagi yang swasta, katakan di sawit. Jumlah kehilangan asetnya karena pencurian sawit tinggi sekali. 7-45% TBS-nya hilang karena dicuri. Sebaliknya pencurian itu terjadi karena narkoba. Jadi curi 3 tandan, 1 bayar narkobanya, 2 untuk dia. Begitu juga nelayan, kalau dia pergi, para nelayan itu dikasih doping, gajinya dipotong, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jangan tanggung Pak Kapolri, kita lakukan, kita kejar tadi jaringan itu dengan menutup titik-titik di depan, dan dir-dir narkoba kita, satker-satker narkoba kita hadir di sana. Saya akan menulis banyak sekali tentang itu, dan tidak mungkin cukup panjang saya sampaikan di sini, tapi ini adalah buku kedua saya untuk Anda Pak Kapolri. Dan nanti akan saya berikan. Sebentar, saya akan berikan. Ini catatan selama 1 tahun penuh bagaimana narkoba kita bahas di sini. Yang kedua, saya ingin pindah ke soal kaitannya dengan ini adalah pencurian tadi. Tadi Bung Habibur Rahman sudah mengangkat restoratif justice. Ini sukses Perpol 8 nomor 2021. Tetapi pertanyaannya adalah, ada satu yang menarik, bagaimana supaya efektif? Ada yang menarik di Polda Sumatera Utara, khususnya Polres Asahan, khususnya Polsek Pulau Rakyat. Ada 2 masyarakat desa yang mencuri sawit, lalu kemudian RJ dia. Pertanyaannya RJ-nya ini bagaimana biar efektif? Saya coba fasilitasi, kita ajak kepala desanya, terlibat langsung. Jadi waktu buat RJ, Kapolseknya, antara pelapor si manajernya, panggil kepala desanya, mereka sepakat. Apa yang dilakukan? Kerja sosial. 1 bulan sampai 2 bulan penuh di desa itu, mereka kerja, membersihkan rumah-rumah ibadah atau kantor kepala desa. Bagaimana biar efektif? Ternyata di Polri kan ada mekanisme pengawasan, wajib lapor Senin dan Kamis. Dia wajib lapor tapi di kepala desa. Dan saat itu saya minta Kapolresnya,
untuk menyiapkan rompi, yang biasanya rompi tahanan, kasih tulisan rompinya Polres Asahan, sanksi sosial. Dia pakai itu, dan dia jalankan, dan berhasil. Karena itu, ide ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Pak Agus pasti senyum-senyum nih, karena paham betul di Sumatera Utara. Ini sukses di sana. Kalau ini bisa kita lakukan, kita selamatkan tadi RJ-nya tadi masyarakatnya, pencuriannya bisa kita atasi, dan kemudian RJ kita menjadi sangat efektif. Jadi Perpol nomor 8 2021 kita evaluasi untuk memasukkan itu. Kemudian yang kedua, saya tadi membaca betul laporan Bapak tentang sumber pendapatan kita. PNBP kita tahun ini 7,8 triliun. Meski cepat sekali tadi, saya catat betul. Seingat saya 7 triliun itu adalah dari Lantas. Satu lagi nomor 2 tertinggi adalah PAM-OVID. Pengamanan objek vital. Angkanya baru 600 miliar. Dan 600 miliar itu baru 2% dari total yang harusnya bisa kita lakukan. Karena itu, mari kita fokus Pak Kapolri, bentuk tim, bagaimana menggali sebanyak mungkin dari PAM-OVID ini. Saya mulai dengan kejadian-kejadian Pelumpang. Kejadian yang dilanjutkan kemudian di Dumai. Dan banyak lagi. Kanjuruhan tadi sudah diambil. Perpol 10 tahun 2022. Itu menjadi objek vital nasional. Masuk lagi 5 kawasan prioritas, super prioritas. Mulai Borobudur, Mandalika, Likupang di Sulawesi Utara, dan terakhir Danau Toba. Ini adalah objek, oke, Labuan Bajo. Minta maaf ini, kita belum sebut. Oke. Dan ini adalah objek vital nasional. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, atau ambillah Danau Toba tadi yang disebutkan. Hanya 21 hari Kapolda Sumatera Utara harus menyiapkan pengamanan itu. Dan belum pernah selama ada 78.000 tahun Danau Toba itu. 78.000 tahun yang lalu itu super vulkano. Tolong diringkas Pak Hinca waktunya. Iya, saya teruskan 2 menit lagi. Dan setelah itu kita sebutkan, lalu apa yang menjadi pengamanannya di situ? Usulan untuk membentuk Mapolres tertentu untuk kawasan super prioritas Danau Toba menjadi penting. Karena F1H2O itu membutuhkan internasional. Kemudian nanti ada jet ski internasional. Dan seterusnya. Nah oleh karena itu, Saudara Kapolri, saya tuliskan betul-betul, kita belum aman. Dari segi pengamanan objek vital nasional. Jadi 2 buku saya serahkan untuk Anda hari ini. Karena waktu ini terlalu pendek untuk menyampaikan ide-ide besar ini kepada Bapak. Terakhir, ini karena penting sekali. Tadi yang penangkapan judi online yang di Sumatera Utara, catatan saya bukan 2 tersangka tapi 16. Dan ini adalah sukses pertama TPPU-nya 152 miliar. Saya kira ini perlu penghargaan untuk Sumatera Utara itu. Ini memang kebetulan kampung saya, nah didiknya Pak Agus ini. Oleh karena itu pimpinan saya mohon izin, waktu ini terlalu singkat buat saya menyampaikan gagasan besar untuk Pak Kapolri. Salam presisi untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, saya mengingatkan untuk yang bertanya, waktunya sangat pendek. Kalau kita bagi-bagi sebenarnya 1 menit kan nggak wajar. Saya tentuin aja paling lama 2 menit lah, ringkas saja. Dua menit cukup ya? Oke, silakan Pak Hinca. Usulan Pak Anca 2 menit cukup ya, karena waktunya. Enggak usah nanya. Kalau gitu saya persilahkan PDIP. Siapa yang bertanya 2 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya singkat nggak usah langsung aja Pak Kapolri ya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru Mabes Polri yang pada hari ini hadir. Tidak usah kami sebutkan satu persatu karena nanti membuang waktu. Kedua adalah apresiasi kepada Kapolri yang telah berhasil meningkatkan indeks kepercayaan publik menjadi 70,8%. So ini suatu peningkatan yang cukup baik. Karena ini dari Poksi, jadi ini kumpulan beberapa pertanyaan Pak. Ada yang mengusulkan dari segini banyak pati-pati yang ada di sini, tidak ada Polwan yang sudah menjadi Kapolda Pak. Jadi titipan dari kawan-kawan, kalau bisa ada Polwan yang menjadi Kapolda.
untuk mungkin bisa hadir di sini atau paling tidak hadir patinya untuk ikut dalam rapat di sini. Berikutnya soal dalam tahun 2023 ini ada KTT ASEAN, Pak. Tadi mungkin saya miss atau gimana, kurang dieksplor oleh Bapak tentang KTT ASEAN. Kalau memang sudah, kami hanya mengingatkan supaya persiapannya cukup dengan baik, dan juga persiapan IKN, Pak. Apakah sudah siap untuk mengirim pemindahan personal ke sana? Dan juga nanti pada tahun ini juga ada ASEAN Interparliamentary Assembly, Pak. Ini juga event-event internasional yang harus menjadi perhatian pihak kepolisian. Dan berikutnya tentang narkoba, Pak. Ada perjanjian luar negeri antara Kepolisian Republik Indonesia dengan polisi di Raja Malaysia. Nah, berdasarkan tentang narkoba ini, bagaimana kok sepertinya PRM ini melepas terus narkoba-narkoba ini dari Malaysia, sehingga kita sepertinya hanya dipakai untuk menjadi pasar daripada narkoba ini. Jadi bagaimana sikap mereka dalam hal ini? Terus berikutnya adalah tadi Pak Kapolri menyampaikan bahwa personal-personal ini diberikan pelatihan perpajakan. Mengingat kemarin Pak, dalam fit and proper test untuk calon hakim agung ada AKBP, Pak, mengajukan diri untuk menjadi calon hakim agung ad hoc pada Mahkamah Agung untuk Komnas, untuk HAM. Nah, untuk itu mohon kalau memang bisa Bapak ada pelatihan perpajakan, kita butuh Pak hakim agung untuk perpajakan, Pak. Karena yang ada sekarang ini semua dari orang pajak, jadi pengadilan dari bawah sampai ke atas orang pajak semua, Pak. Jadi mereka pengadilan pajak tingkat 1, tingkat 2 ya orang pajak, nanti di Mahkamah Agung juga orang pajak lagi. Jadi ini sudah satu tarikan, nggak bagaimana pengecekan pengawasan mereka. Berikutnya adalah soal logistik untuk PAM selama operasi ketupat, Pak. Jangan sampai petugas-petugas di lapangan yang bertugas terus-terusan kelupaan untuk disuplai makanan maupun minuman, Pak, selama mereka bertugas. Jadi tolong atensi dari para kapolda-kapolda yang kebetulan tempatnya dilalui atau menjadi bagian daripada operasi ketupat ini, memberikan atensi pada hal tersebut. Berikutnya titipan untuk melalui Pak Kapolri kepada Pak Kakor Lantas, karena di sini ada Kamsel Tipcar. Saya lihat dari banyak kontainer yang dari arah Grogol, Pak, kalau bisa jangan diizinkan naik flyover Tomang, karena mereka itu cukup tinggi flyovernya, sehingga selalu menyebabkan mereka berhenti dulu mengambil ancang-ancang, baru naik, mobil yang di belakang juga akan berhenti, Pak, karena nunggu mereka di atas dulu baru menjaga jarak dengan yang di depan, kontainer di depan, sehingga menyebabkan selalu antrian panjang. Kalau memungkinkan mereka disuruh di at grade dengan jalan Slipinya, Sparman ya, itu untuk belok kanannya di lampu merah sehingga masuk ke jalan tol Jakarta Tangerang. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Selanjutnya PKB. Terima kasih pimpinan. Waktunya 2 menit atau 5 menit pimpinan? Nggak cukup ngomong kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri beserta seluruh jajarannya yang lengkap sekali hari ini yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pertama bahwa kami harus mengapresiasi kinerja Polri yang memang trennya positif sekali, Pak Kapolri, yang memang kemarin sempat turun sekali jauh, tapi hari ini tren kepercayaan publik sudah mulai meningkat luar biasa. Ini memang menurut saya salah satu faktornya adalah selain kekompakan di tubuh Polri, yang kedua adalah sikap Pak Kapolri yang merubah kritik menjadi inovasi. Jadi kritik ini tidak serta-merta malah menjadi bahan tapi lebih malah menjadikan inovasi program yang baik di tengah-tengah masyarakat. Pak Kapolri memang ada sedikit persoalan sebetulnya di masyarakat hari ini, bahwa memang harus benar-benar dijaga tren pelayanan publik, Pak Kapolri. Karena masyarakat itu di bawah masih
menganggap kalau memang berhubungan dengan kepolisian, terutama terkait persoalan tindak pidana, itu masih punya rasa takut. Satu, takut setiap pelapor prosesnya tetap lama. Yang kedua, ada nilai atau harganya. Nah, ini yang memang sedikit yang menjadi persoalan di bawah, di tengah-tengah masyarakat. Kedua, Pak Kapolri, ini terkait keamanan persiapan Idul Fitri. 2 hari yang lalu, Pak Kapolri, rumah adik saya itu dimasuki oleh perampok. 2 hari lalu. Dan itu di waktu buka puasa. Dan di wilayah BSD, Pak Kapolri. Bukan di mana, di perumahan. Untungnya saat itu kerja cepat dari Polres Tangerang Selatan, itu di dapil saya, itu kurang lebih mungkin sekitar 2-3 jam akhirnya tertangkap. Tetapi ini artinya bahwa benar-benar masyarakat butuh kehadiran Polri dalam hal keamanan. Agar tenang nanti persiapan mudik dan lain-lain. Ini belum mudik ini masih orangnya di rumah berani datang. Nah, ini yang luar biasa. Tapi memang saya harus akui bahwa sikap cepat tanggap yang dilakukan oleh Polri semakin hari semakin baik. Ini biar karena waktunya mepet, Pak Kapolri. Yang kedua, bahwa saya tadi melihat di situ soal penerimaan anggota Polri. Sekali lagi Pak Kapolri, soal ini adalah bahwa kami fraksi PKB mendukung sekali program Pak Kapolri yang juga melibatkan ada di situ tadi Hafiz Quran 90. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditambah, Pak Kapolri, kau tanya. Jangan 90, mudah-mudahan bisa ditambah. Yang kedua ada lulusan pesantren. Nah, mudah-mudahan bisa disamakan dengan lulusan yang lain. Diperhatikan, tahun lalu Pak Kapolri sudah laksanakan itu, mudah-mudahan tahun ini tetap dilaksanakan. Waktunya sudah 1 menit lagi ya, Pak? Sudah selesai, Pak. Hah? Udah 2 menit Ya, lebih. 1 menit lagi dapil aja nih 1. Ya, saya Oke, izinkan. Terima kasih pimpinan, terima kasih pimpinan yang baik hati. Jadi ini dapil Pak Kapolri. Dapil saya itu Tangerang Raya. Saya sudah perjuangkan ini dari zamannya Pak Kapolri, Pak Idam. Itu Polres Kabupaten Tangerang itu sekarang sudah besar sekali, Pak Kapolri. Tetapi polseknya itu masih pisah-pisah. Masuk Polres Tangerang Selatan, Polres Kota Tangerang. Sedangkan wilayah hukumnya itu Kabupaten Tangerang. Maksud saya, kenapa itu polsek tidak langsung saja disatukan di Polres Kabupaten Tangerang yang memang di bawah Polda Banten? Lebih baik dimekarkan yang Tangerang Selatan itu yang sudah 7 kecamatan itu karena luas, polseknya belum dimekarkan. Ada beberapa wilayah memang salah satunya titipan Pak Ketua Praksi saya di wilayah beliau. Di sana banyak sekali polsek-polsek yang memang masih menaungi berapa kecamatan. Nah, terkait anggaran titipan beliau tadi bahwa kami siap berjuang untuk anggaran itu. Maka untuk itu saya berharap Pak Kapolri untuk wilayah Tangerang nanti Kabupaten Tangerang itu lebih baik polseknya disatukan karena Polresnya sangat besar sekali. Sudah jadi besar sekali. Jadi saran saya mudah-mudahan Pak Kapolri bisa menjadi masukan untuk mengembalikan semua wilayah hukum dari Polres Kabupaten Tangerang itu utuh 29 kecamatan polseknya pindah semua ke Polres Kabupaten Tangerang. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rano lupa bahwa Pak Kapolri ini mantan Kapolda Banten. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya problem waktu Pak Kapolri jadi Kapolda sebenarnya. Di sini juga ada Pak Dopere itu sama saja. Ya, sangat paham urusan ini Pak Dopere ya. Oke, silakan Golkar. Siapa yang mewakilin? Enca. Silakan. Sari atau Enca? Pak Des, siapa Pak Des? Saya aja Pak, daripada berebut. Silakan Pak Des, wakilin Golkar. Pak Kapolri beserta jajaran yang kami hormati. Pertama tentunya fraksi Partai Golkar khususnya di Komisi 3 juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri beserta jajaran yang dalam waktu singkat
dapat mengembalikan kepercayaan publik sehingga survei sudah hampir mencapai 85%-an. Apresiasi Pak dari kami. Mestinya ini kan dicontoh juga oleh aparat-aparat penegak hukum yang lain agar bisa bekerja dengan firm, dengan baik, sehingga surveinya juga kepercayaan masyarakat semakin baik, bukan malah semakin menurun. Nah, kemudian yang kedua Pak Kapolri, ini paparan Pak Kapolri ini sudah sangat lengkap dan sangat rigid. Tadi disampaikan ini lengkap sekali dari semua aspek yang berada di bawah jajaran Pak Kapolri. Kami yakin kawan-kawan juga bingung mau nanya apa lagi. Paling nanya sekitar dapil Pak. Kalau sekitar program sudah tidak ada lagi yang mau ditanya. Ini program sudah luar biasa. Jadi ini memang tinteng-tintengnya yang ada di Polri ini saat ini memang lagi firm untuk membuat satu terobosan program yang sangat baik. Dan layanan juga kepada masyarakat dapat dinikmati oleh hampir seluruh elemen masyarakat. Satu hal saja Pak Kapolri, ini akhir-akhir ini marak sekali warga negara asing khususnya di tempat-tempat wisata yang berbuat seolah-olah berada di negara mereka. Kami berharap jajaran Polri juga mempunyai sistem dalam penanganan karena ini kan gampang-gampang susah juga menanganinya. Satu sisi mereka berhadap-hadapan dengan warga lokal, satu sisi juga kita juga harus menjaga nama baik bangsa Indonesia. Jadi mungkin ini juga bisa dicarikan satu terobosan agar supaya dapat. Pak Adis, saya perpanjang dulu ya. Ya. Bapak Ibu pimpinan, sudah jam 1, kita perpanjang 30 menit ya. Setuju ya? Setuju. Lanjut Pak Adis, Ya, terima 1 kasih. menit lagi. Agar supaya dapat memberikan pelayanan dan juga semacam pembelajaran terhadap warga negara asing yang berbuat semena-mena pada saat melakukan kunjungan-kunjungan di wisata. Khususnya apabila masyarakat lokal menjalankan ibadah-ibadah adat yang sangat sakral. Jadi dari fraksi Golkar itu saja Pak Kapolri, karena yang lain-lain sudah kita dengarkan dengan jelas dan lugas. Sekali lagi selamat kepada jajaran Polri di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem. Pimpinan 2 menit lebih dikit lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran yang saya banggakan dan saya hormati pula. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat lama di jabatan baru. Ada beberapa, nanti kalau saya sebutkan satu persatu nggak cukup. Selamat dan semoga berkah, manfaat, amanah menjalankan tugas yang diberikan. Berikutnya Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran, saya menyampaikan ucapan selamat dengan diraihnya di beberapa survei peringkat atau peningkatan kepercayaan rakyat kepada Polri sudah meningkat sedemikian tajam sampai di angka
hampir ke 80%. Ini tentu bukan hal yang mudah untuk diraih, kerja keras Bapak Kapolri beserta jajaran sampai di Polda, sampai di Polres, juga pun di Polsek. Ini membuahkan hasil yang luar biasa, dan saya di Dapil ataupun di daerah-daerah yang lain merasakan betul bagaimana rakyat kemudian memberikan kepercayaan sesuai dengan hasil survei. Jadi survei ini rasanya memang benar-benar nyata adanya, bukan asal-asal survei. Yang kedua, Bapak Kapolri, tadi seperti Bapak Kapolri sampaikan dalam paparan yang sangat komprehensif, sangat detail, salah satunya adalah komitmen Pak Kapolri dalam pengaruhstapaan gender dengan menempatkan para polisi wanita atau polwan di jabatan-jabatan strategis. Seperti apa yang usulan tadi Kapoksi PDIP sampaikan juga, itu juga saya aspirasi perempuan menyampaikan bahwa saya pengen juga melihat ada bintang 2 ya Kapolda ini dijabat oleh seorang perempuan, dan mungkin juga di jabatan-jabatan strategis yang lain. Tentu ucapan terima kasih ini juga bagaimana Bapak memimpin, memberikan arahan kepada seluruh jajaran sampai tingkat Polda dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak. Waktu lalu sempat disampaikan di rapat kerja di Komisi 3 ada rencana untuk menempatkan PPA itu menjadi setingkat direktur. Semoga ini bisa terrealisasi dengan cepat. Saya yakin karena ini prosesnya juga membutuhkan waktu karena harus berkomunikasi dengan lembaga atau kementerian terkait kalau ini akan merealisasikan PPA setingkat dengan direktur ini. Waktu lalu Pak ada kejadian tindak pidana kekerasan seksual di mana? Di Brebes, di Jawa Tengah ya. Ini juga dengan sigap Polda Jawa Tengah juga Brebes menyelesaikan dengan akhirnya dalam waktu singkat juga bisa tertangkap para pelakunya, dan sekarang ini sudah bisa terselesaikan dengan baik. Berikutnya Bapak Kapolri, ini karena waktunya cepat saya juga akan cepat menyampaikan, berusaha cepat. Belakangan ini marak ada kasus pemalsuan kode Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS ya di beberapa masjid di Jakarta khususnya. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Polda Metro yang pada saat itu dengan cepat sekali, kurang dari 24 jam itu bisa menangkap para pelaku. Dan saya mohon ini tentu menjadi perhatian kita di masjid-masjid selain 38 masjid kemarin yang ada kasus ini. Tentu modus-modus seperti ini karena ini bulan Ramadan Pak, tentu kita banyak sekali orang yang ingin meningkatkan sedekah jariah ya dengan melakukan cara-cara yang simpel atau mudah, namun ini digunakan sebagai modus oleh oknum-oknum tertentu. Yang berikutnya Bapak, karena ini menjelang Lebaran, saya melihat ada beberapa jalan tol yang secara fungsional, masih secara fungsional itu dipakai. Nah, saya mohon nanti yang ada di lapangan memastikan kepada kementerian lembaga terkait atau dinas terkait, apakah jalan itu atau jalan tol itu memang benar-benar aman. Artinya ketika kondisi pengerjaan jalan dan lain sebagainya ini belum aman, tentu ini akan membawa dampak yang tidak diharapkan. Berikutnya Bapak Kapolri, beberapa waktu yang lalu saya sempat ada di perbatasan Kabupaten Grobogan dan Blora. Masyarakat di sana dengan antusias mendengar bahwa akan dibangun rumah sakit Polri di perbatasan tersebut. Nah, namun setelah saya cek ternyata plotting anggarannya itu belum sepenuhnya, jadi masih level klinik mungkin ya. Saya berharap Pak, karena antusiasme rakyat yang sedemikian di perbatasan itu, karena memang jauh dari rumah sakit, ketika Polri akan membangun rumah sakit, tentu ini saya minta perhatian Bapak agar plotting anggarannya dioptimalkan, sehingga benar-benar nanti rumah sakit Polri bisa hadir di perbatasan tersebut dan membawa manfaat untuk rakyat. Yang berikutnya adalah... Sudah 3 menit Bu Epa. 1 menit lagi pimpinan. Salah satu keberhasilan Bapak Kapolri tadi yang belum sempat tersebutkan dalam paparan adalah Bapak waktu lalu membentuk si pandu beradat
di Bali. Yang saya melihat dengan pembentukan si Pandu Beradat ini, maka kearifan lokal disentuh dan kemudian bekerja sama dengan Polri hingga akhirnya G20, salah satunya G20 bisa berjalan dengan baik. Dan kemarin pada saat hari Nyepi itu bertepatan dengan awal Ramadan, Muslim pun juga bisa sholat tarawih tanpa mengganggu hari Nyepi yang sedang dirayakan. Tentu ini bisa ditularkan atau ditingkatkan utamanya di Bali dan juga di tempat-tempat yang lain atau polda yang lain. Yang berikutnya adalah cukup Bu Epa, waktunya Bu Epa. Satu pimpinan. Kita udah sepakat Bu Epa. Aspirasi. Cukup. Baik, terima kasih pimpinan yang silakan, bijaksana. Fraksi PAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PAN silakan. Mengingatkan waktunya Om. Baik, Pak Kapolri, para pejabat utama, Mabes Polri yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi Polri yang presisi. Ini paparan yang disampaikan Pak Kapolri, ya saya betul-betul mencermati paparan yang disampaikan tadi. Ya. Ada 4 transformasi yang disampaikan, transformasi organisasi, transformasi operasional, layanan publik, dan juga pengawasan. Tadi kawan-kawan memberikan apresiasi ya, terkait menyangkut masalah hasil survei ya, tingkat kepercayaan publik memberikan suatu gambaran bahwa kinerja kepolisian sesuai dengan hasil survei yang dipaparkan itu memberikan gambaran yang cukup baik ya. Tentunya kita juga tidak bisa melepas ya bahwa peran Babin Kamtipmas yang seperti yang disampaikan tadi ya, ini juga memberikan gambaran atau dukungan ya terhadap kinerja kepolisian ya di mata masyarakat, karena Babin Kamtipmas ini adalah garda terdepan ya sampai di titik-titik terkecil di masyarakat yang selalu berinteraksi tiap hari dengan masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya memberikan dukungan penuh ya tentang keberadaan Babin Kamtipmas ini agar diperhatikan Pak. Ya, diperhatikan ya, baik terkait menyangkut masalah peningkatan profesionalismenya, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dan juga diperhatikan tentang kesejahteraan sumber daya manusianya, kan begitu. Tingkat kesejahteraannya juga diperhatikan. Kita semua sadari bahwa negara kita memang cukup di pelosok-pelosok Pak Kapolri, dan itu terkadang kita tidak melihat ya banyak persoalan-persoalan yang juga dialami oleh anggota kepolisian kita di sana, baik itu menyangkut masalah organisasi juga menyangkut masalah kehidupan kesehariannya, kan begitu. Nah, pertama saya mengusulkan agar perhatian institusi kepolisian ini ditujukan kepada organisasi-organisasi di tingkat bawah, utamanya Polsek, ya, baik dalam konteks pembangunan infrastrukturnya maupun peningkatan sumber daya manusianya. Karena dialah yang ada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik, ya, pelayanan kepada masyarakat. Di Sulawesi Tengah cukup banyak kantor-kantor polsek-polsek yang butuh perhatian. Pak Asrena, ya, ketika banjir itu kadang kantor-kantor polsek tidak bisa difungsikan, ya, dan juga itu hampir semua ya, di daerah sana, dan juga menyangkut masalah kendaraan, ya, dengan melihat kondisi daerah di Sulawesi Tengah itu sangat luas, dan ya kita semua tahu bahwa itu adalah selama ini kita masuk dalam kategori daerah yang potensi konflik, dan tentunya kendaraan dan juga infrastrukturnya perlu menjadi perhatian yang dari institusi kepolisian. Berikutnya Pak Kapolri, saya tertarik tadi menyangkut masalah kasus judi online, ya, juga dibahas. Ya.
hanya 436 website yang dilakukan pemblokiran. Pak Kapolri, website terkait masalah judi online ini ribuan Pak, ratusan ribu. Nanti saya bisa anukan ke Pak Kabarisskrim tentang website yang ratusan ribu ini Pak. Banyak Pak, ya, dan saya bisa deteksi itu. Dan ini juga tidak terlepas dari ruang yang diberikan oleh pihak Kementerian Kominfo. Ini perlu juga ditelusuri pada kerjasama terkait menyangkut masalah ini. Sehingga judi-judi online ini sangat marak, ya, website bertebaran dan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Dan banyak jatuh korban Pak, ya, menyangkut masalah judi online ini. Saya minta lagi perhatian sangat serius Pak dalam konteks pemberantasan masalah judi online ini. Berikutnya tentang pemberantasan narkoba, tadi kawan-kawan menyampaikan ya. Tadi berhasil tahun 2022 6,5 ton sabu yang berhasil ya ditangkap. Lalu kemudian tahun 2023 ya saat ini 928 kg sabu dan beberapa jenis-jenis lain juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pak Kapolri, kalau kita mencermati sidangnya Teddy Minahasa dan ini menjadi pembicaraan publik di luar Pak, ya, dengan saksinya Linda, ini kan juga bisa kita melakukan introspeksi, apakah benar apa tidak. 1 ton diloloskan, 1 ton yang ditangkap, tapi mudah-mudahan tidak seperti ini. Ya. Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan atas kerja-kerja di institusi kepolisian yang berhasil mengamankan 6,5 ton sabu di tahun 2022 dan mudah-mudahan tidak ada yang diloloskan terkait menyangkut masalah ini. Tapi betul-betul satu kerja yang rapi, ya, sehingga masalah peredaran narkoba ini tadi disampaikan oleh Pak Hinca, ini kita dalam darurat narkoba hampir semua di pelosok tanah air ini, ya, tidak hanya di kota-kota Pak, di pelosok-pelosok Pak, utamanya daerah dapil saya juga. Itu menyangkut masalah peredaran narkoba ini sungguh sangat masif. Ya. Pak Kapolri, terkait menyangkut masalah terorisme, saya menghargai operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah yang dianggap cukup berhasil. Ya. Dan yang paling penting adalah pasca bagaimana melakukan penggalangan Pak, ya, terhadap para bekas napiter ini, ya, supaya diberikan ruang yang baik. Dan selama ini juga Polda Sulawesi Tengah saya lihat juga cukup baik ya dalam rangka membangun komunikasi terhadap para napiter-napiter yang ada di Sulawesi Tengah ini. Dan saya kira ini bisa tetap dilanjutkan supaya mereka-mereka yang bekas ya kombatan katakanlah seperti itu bisa berinteraksi dan masuk di lingkungan-lingkungan masyarakat seperti masyarakat biasa dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira juga kita prihatin Pak tentang KKB yang ada di Papua, ya, cukup menjadi perhatian baik di domestik maupun dunia internasional, apalagi dengan penyanderaan pilot Susi Air yang sampai saat ini belum berhasil dibebaskan. Ya. Saya kira dari 100 kasus di tahun 2022 tentang aksi KKB yang ada di sana dan ada 104 korban jiwa. Ini cukup besar Pak. Ya. Ada 104 korban jiwa dari 100 kasus yang terjadi ya, tentang aksi KKB yang terjadi tahun 2022. Saya kira sinergitas antara Polri dan TNI perlu ditingkatkan lagi dan bagaimana agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena ini ada menyangkut masalah jiwa anak-anak bangsa kita. Berikutnya menyangkut masalah investasi ilegal, masalah pinjol. Ya. Ini juga banyak meresahkan masyarakat. Ya. Saya kira beberapa kasus yang ditangani oleh Barisskrim, saya memberikan penghargaan untuk itu. Ya. Namun juga perlu diberikan perhatian Pak terhadap para korban-korban dari investasi ilegal ini karena cukup banyak korban ya terkait menyangkut masalah investasi ini ya, investasi ilegal dan sedapat mungkin dilakukan deteksi dini ya supaya ini masyarakat tidak tergiur ya katakanlah beroperasi lalu kemudian dilakukan penindakan, tapi bagaimana
mereka-mereka ini dengan modus ya, memberikan suatu harapan-harapan palsu terhadap masyarakat dengan investasi yang menguntungkan, tapi ternyata itu banyak merugikan masyarakat. Sudah 3 menit Pak Suding. Baik Pak Desmond. Baik Pak Kapolri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suding. PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, Bapak Kapolri dan jajarannya dan para Kapolda yang melalui SIM. Kami juga sebagai fraksi PKS ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Dan juga terima kasih paparan Kapolri lengkap sekali, saya baca sampai 141 halaman. Tapi mohon untuk yang akan datang untuk resume kami diberikan juga Pak, jadi kami bisa mengikuti dengan baik. Beberapa hal yang kami minta juga yaitu masalah dipertahankan Pak, realisasi yang 97% itu suatu hal yang baik dalam konsep masalah penggunaan anggaran. Lalu ada 5 fokus yang tadi disampaikan Bapak, yaitu masalah menjamin keamanan. Menarik tadi apa yang disampaikan dalam konteks operasi ketupat. Saya sependapat sekali ada para bintang 3 sebagai pengawas, karena apapun juga pengawasan di lapangan itu sangat penting. Dan mudah-mudahan apresiasi masyarakat tahun lalu sampai dengan 73,8%, mudah-mudahan tahun ini semakin meningkat. Jadi betul-betul masalah pengawasan dan sasaran tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan terakhir untuk dimaklumi oleh Bapak Kapolri, kemarin Menko Polhukam sebagai Ketua Komite Penanggulangan Tindak Pidana Cuci Uang dan Mengu dan Ketua PPATK itu mengharapkan adanya tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang masuk kepada aparat penegak hukum dan akan dibentuknya Satgas. Nah, oleh karena itu kami mohon untuk dapat Kapolri mendapatkan perhatian khusus atas permasalahan tersebut agar di kemudian hari jangan terjadi laporan-laporan yang sudah disampaikan PPATK maupun jajaran lainnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada komplain-komplain lagi di kemudian hari. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adang. 2 menit pas. Selanjutnya terakhir P3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kapolri beserta seluruh jajaran pejabat utama Polri, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan langsung saja. Pertama Pak Kapolri, saya kira kita semua sudah mengetahui bahwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kita telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru KUHP. Dan salah satu yang baru dalam KUHP kita adalah perubahan paradigma pemidanaan nasional kita yang tidak hanya mengandalkan pemenjaraan, yang berarti juga meliputi penangkapan dan penahanan. Nah, KUHP ini akan berlaku pada 6 Januari 2026. Kami mohon agar jajaran Polri sebagai penegak hukum utama, penegak hukum lebih dari 300 jenis tindak pidana, ini bisa mempersiapkan diri dan Pak Kapolri beserta jajaran pimpinan Polri dapat memberikan atensi dari sekarang ya agar para penegak hukum Polri memahami betul semangat dan spirit yang diletakkan dalam KUHP baru kita. Yang berikutnya Pak Kapolri, kita tidak memungkiri bahwa kita juga tentu bangga atas capaian-capaian yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Kapolri. Namun saya kira ini perlu terus dipertahankan dengan memperbaiki sejumlah hal. Masih ada saya kira sejumlah kasus di mana ada kesan di masyarakat bahwa Polri ini berpihak dalam tanda kutip ya kepada yang kuat, perusahaan besar. Salah satu yang ingin saya sebut karena ini mendapatkan titipan dari masyarakat
Desa Pakel, Banyuwangi. Di sana ada konflik agraria antara sejumlah warga, aparatur desa dengan perusahaan perkebunan Bumi Rasa. Nah, kami mendapatkan laporan bahwa Polda Jatim dan Polres Banyuwangi ini telah melakukan penangkapan yang tidak prosedural. Ini kami mohon agar hal-hal seperti ini dihindari. Kami juga berharap agar dalam kasus-kasus seperti ini Polri lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Apalagi eskalasi dari konflik tersebut bukan eskalasi yang anarkis yang menimbulkan kemudian tindak kekerasan. Juga beberapa waktu yang lalu Pak Kapolri kami menerima juga sejumlah warga para pemilik apartemen Grand Cempaka Mas yang memaparkan di ruangan ini ya itu juga pagelaran lah ya teman-teman Polri dari jajaran Polda Metro Jaya yang dianggap berlebihan oleh warga di sana. Nah, ini kami berharap juga ke depan bahwa Polri bisa juga menempatkan diri sebagai penengah, sebagai mediator dalam konflik-konflik yang melibatkan masyarakat banyak dengan pihak lain. Saya kira hanya itu Pak Desmond, dan terakhir mengucapkan terima kasih Pak Kapolri. Rasanya tahun ini saya bangga menjadi anggota Komisi 3 DPR RI karena Polsek yang hanya 500 meter dari rumah saya di Kedunguni Pekalongan, yang itu polsek dari warisan zaman Belanda karena menggunakan gedung yang merupakan gedung cagar budaya, ini kemudian dibangunkan polsek yang baru dan dengan tipe polsek urban. Sekali lagi terima kasih. Yang lain nggak usah iri, silahkan juga mengajukan kepada Pak Asrena kalau yang belum dibangun polseknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsul. Agenda kita masih ada dua, satu jawaban Pak Kapolri, yang kedua adalah kesimpulan. Sementara waktu kita jam 13.26. Pak Kapolri, apakah kita perpanjang lagi? Kita perpanjang lagi setengah jam. Sampai selesai aja, sampai selesai beliau memaparkan. Berapa? 15 menit. 15 menit. Ya. Pak Kapolri 15 menit. Ya. Jawaban plus kesimpulan. 20. Ya, 20 ya. Oke, Pak Kapolri 20 menit. Ya, jadi dari 20 menit jadi jam. Oke, punya 20 menit. Pak Kedua. Silakan Pak. Boleh nggak interupsi sedikit? Boleh, boleh. 1 detik aja. Silakan. Baik. Kalau boleh Pak Kapolri juga jelaskan soal hubungan dengan KPK yang menjadi isu publik saat ini. Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan tambahan Pak Kapolri karena interupsi. Yang lain interupsinya dihentikan dulu ya. Cukup ya? Boleh nanya lagi? Hah? Bukan. Hah? Bukan mengingatkan saya. Silakan Pak Kapolri. Tolong diamankan ya. Ini rapat pimpinan Anda bukan anggota DPR, ya. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Anda nggak punya nomor punggung. Nomor punggung Anda tidak punya, kata ketua. Ya. Silakan Pak Kapolri. Siap, terima kasih Bapak pimpinan rapat. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kami tidak bisa jawab secara lengkap, namun paling tidak ini menjadi catatan kami untuk kami tindak lanjuti. Terutama yang pertama dari Pak Habibur Rahman. Terima kasih Pak untuk dukungannya kepada kami untuk terus bisa meningkatkan kepercayaan publik dengan melakukan
kerja-kerja secara lebih Pak Amdal nih. Interupsi Ketua. Biar aja nanti ketemu dengan saya, nggak masalah. Nanti dibantu Bu. Pak Kapolri sudah bersedia nanti temuin Ibu ya. Itu ditenangkan, Pak Kapolri sudah bersedia menemui itu nanti. Ditenangkan. Pak Kapolri, silakan lanjut. Baik, kami lanjutkan Pak. Terkait dengan interupsi tadi, prinsipnya kami dari Polri tentunya akan menerima, baik yang ada di dalam ruangan maupun di luar, karena waktu yang terbatas. Setelah ini kami pasti akan terima dan tindak lanjuti, khususnya dari informasi-informasi yang di luar. Baik, terkait dengan TPPO yang tadi menjadi atensi dari Bapak Habibur Rahman. Terima kasih Pak. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh Romo Pascal itu tentunya menjadi perhatian kami, dan kami memang melihat bahwa tindak pidana terkait dengan TPPO ini memang terjadi Pak. Dan ini juga melibatkan beberapa oknum yang ada di beberapa kelembagaan. Kami akan tindak tegas Pak, bahkan kalau anggotanya juga menyangkut dari personal Polri tentu kami tidak akan pernah ragu-ragu. Demikian juga apabila nanti dari tempat lain kami juga akan proses tegas. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Romo Pascal itu merupakan ungkapan dari beliau terkait dengan masalah TPPO yang terjadi, dan kami Polri memperhatikan dan atensi terhadap apa yang menjadi seruan beliau. Kemudian untuk hal lain kami akan laksanakan Pak. Kemudian yang kedua dari Pak Hinca. Terima kasih Pak, Bapak terus mengikuti konsep presisi kami dan progres-progres yang kami laksanakan, dan tentunya kami sangat senang bahkan dengan catatan-catatan dan tulisan-tulisan Bapak ini tentunya bagi kami menjadi energi positif Pak, bahwa kami akan terus bersemangat untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmen kami. Kemudian terkait dengan masalah narkoba menjadi hal yang serius, dan bahkan beliau tadi sampaikan ini kita gelurakan menjadi bahaya laten narkoba. Saya kira ini juga kami akan bekerja sama dengan rekan-rekan di BNN dan pemerintah daerah, utamanya bagaimana selain penegakan hukum, upaya pencegahan dengan memberikan perhatian terhadap jalur-jalur, apalagi memang di daerah-daerah ini memang kita juga sangat prihatin Pak terkait dengan masalah penggunaan narkoba. Oleh karena itu bagaimana agar peran Polri seluruhnya, tidak hanya jajaran narkoba, untuk kemudian betul-betul bisa turut serta dan terhadap
para pelaku saya kira kalau ini sudah sempat sekali kemudian 2 kali tertangkap, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan tindakan tegas sehingga kemudian pelaku-pelaku ini betul-betul bisa jerah. Namun di sisi lain bagaimana menyelamatkan masyarakat kita dari dampak narkoba. Terima kasih Pak Hinca terkait dengan beberapa penekanan, karena ini memang berefek terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. Kemudian terkait dengan RJ tadi juga terima kasih Pak, model-model aplikasi dari RJ sehingga betul-betul bisa efektif. Ini nanti akan kami adopt Pak, apabila memang ini nanti oleh tim kita lihat bagus, tentunya akan kita jadikan role model bagi tempat-tempat lain. Terima kasih untuk atensinya terkait dengan pelaksanaan pengamanan F1 H2O kemarin yang tentunya juga ini tadi beliau sampaikan terkait dengan bagaimana meningkatkan PMBP dari pengamanan objek vital. Polri sendiri tentunya kami mempersiapkan rencana pengamanan di objek-objek vital, objek-objek yang kemudian menjadi kawasan-kawasan yang perlu perhatian karena memang itu harus semuanya harus bisa berjalan sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah dan bagaimana dari situ kemudian ini juga menjadi salah satu sumber PNB. Terima kasih Pak, kami akan perhatikan. Kemudian selanjutnya masukan dari Bapak Iksan, ada beberapa kegiatan internasional Pak yang memang saat ini sedang kami persiapkan, salah satunya adalah ASEAN Summit yang sebentar lagi akan kita laksanakan di Labuan Bajo. Kami tentunya mengambil pengalaman dari pengamanan KTT G20 untuk kemudian kegiatan tersebut bisa kita adopt dan kita sesuaikan dengan kondisi pengamanan yang harus kita siapkan untuk ASEAN Summit, bekerja sama tentunya dengan Bapak Panglima, dengan TNI, sehingga ini bisa berjalan dengan baik karena membawa harum bangsa. Kemudian terkait dengan IKN, kami juga saat ini terus mengawal Pak, dengan program operasi pusat maupun operasi wilayah, termasuk juga bagaimana mengawal distribusi logistiknya sehingga kemudian bisa tepat waktu dan tentunya ini juga menjadi PR kami bersama. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, tentunya kami terus melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya tadi bagaimana dari Malaysia bisa terus masuk ke wilayah kita dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Namun memang ada jalur-jalur khusus dari wilayah Timur Tengah, kemudian dari wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan yang kemudian masuk dan salah satunya melalui jalur Malaysia, sehingga kemudian bagaimana kita mengawasi secara bersama-sama sehingga dari manapun masuk kita bisa mengikuti dan bisa melakukan langkah-langkah. Kemudian terkait dengan anggota Polri yang memiliki kemampuan pajak, kami akan cari Pak kalau memang karena kami lihat juga banyak anggota kami yang melakukan pengembangan dirinya dan tentunya ini kalau ada peluang nanti kami akan persiapkan untuk calon-calon yang nanti bisa diisi seperti Hakim Agung, Kejaksaan dan lain-lain Pak. Terima kasih Pak Iksan atas dukungannya. Kemudian terkait dengan kontainer yang menjadi catatan Pak Iksan tadi di flyover Tomang, Pak Kakor Lantas nanti tolong dicek bersama Kapolda Metro kalau memang perlu dilakukan perubahan terkait dengan jalurnya ataupun rekayasanya dengan lembaga yang terkait, mohon nanti diinformasikan sehingga ini tidak berdampak terhadap laka dan juga kemacetan yang akan terjadi. Kemudian Pak Rano selanjutnya, terima kasih.
terhadap dukungan-dukungannya, dan kami terus akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanah Bapak. Kami akan terus berusaha menjadi polisi yang tidak anti kritik, karena itu memang bagian dari upaya kami untuk bisa mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kalaupun ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan, kami minta maaf, namun di sisi lain kami Polri tentu terus akan berusaha untuk melakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Kemudian terkait dengan kejahatan-kejahatan yang marak terjadi di bulan Ramadan, ini juga saya minta para Kapolda untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing sesuai dengan eskalasi di wilayah masing-masing dan karakteristik yang ada, melihat dari peristiwa tahun-tahun sebelumnya, sehingga kasus-kasus curat, kasus-kasus konvensional yang muncul dan marak pada saat memasuki persiapan bulan Ramadan dan selama bulan Ramadan ini betul-betul bisa ditanggulangi. Kemudian bagi masyarakat yang akan pulang mudik, tentunya dalam kesempatan ini kami himbau untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat, apakah Babin Kamtibmas atau Polsek, sehingga kemudian kami akan jadikan rute patroli kami, Pak. Apakah itu rute patroli roda 2, apakah roda 4, khususnya terhadap rumah-rumah yang akan ditinggalkan oleh masyarakat untuk mudik. Dan ini kami perlu diinformasikan, dan kami mohon supaya kami bisa menjaga keamanan rumah-rumah warga yang ditinggalkan pada saat mudik. Kemudian terkait dengan rekrutmen, tentunya kami selalu memperhatikan, beberapa kali kami kunjungan ke beberapa pesantren. Harapan dari Pak Rano untuk bisa mendorong teman-teman adik-adik dari pesantren untuk masuk, kami buka ruang seluas-luasnya, dan tentunya kami akan sentuh dengan program Bintara Rekro, sehingga kemudian terhadap hal-hal khusus kami bisa ikuti dari awal. Terkait dengan wilayah Polsek Tangerang, Pak, nanti itu memang dulu juga zaman kami menjadi salah satu permintaan, nanti Pak Asrena dan Pak ini coba dibicarakan dengan Kapolda berdua, karena memang ada satu sisi posisi DKI sebagai wilayah penyangga ibu kota, namun di sisi lain itu memang masuk wilayah Banten dan akan lebih bagus kalau bisa memperkuat Banten. Ini nanti tolong didiskusikan pemecahannya yang baik seperti apa. Kemudian selanjutnya terkait dengan beberapa catatan dari Pak Adis Kadir terkait dengan masalah WNA yang selama ini terjadi di beberapa wilayah khususnya Bali. Terima kasih Pak, dan ini langsung didengar oleh Kapolda Bali untuk melakukan langkah-langkah sehingga tourism, khususnya dunia pariwisata di Bali tetap bisa berjalan dengan tertib, masyarakat juga tidak terganggu, dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan langkah-langkah mulai dari yang paling soft sampai dengan yang paling hard. Terima kasih Pak, kami perhatikan. Kemudian catatan dari Ibu Eva, kami akan perjuangkan Bu, suara-suara wanita, tadi juga ada beberapa, ya terkait dengan kesetaraan gender. Ya, kami perhatikan Bu, dan ini menjadi PR kami juga. Kemudian terkait dengan masalah pengembangan PPA, memang kami menghadapi kendala beberapa waktu yang lalu, kami ingin membesarkan Direktorat PPA sehingga memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak, namun kami terkendala Bu di Kementerian PAN. Jadi ini yang sedang kami diskusikan, mungkin bisa dibantu untuk didorong, karena Bu Menteri PPA juga sebenarnya juga sudah ikut mendorong, namun karena ada kebijakan terkait dengan keterbatasan
birokrasi yang tentunya kami harus memilih mana yang harus dikalahkan. Namun demikian harapan kami, karena ini memang menjadi tantangan dan kebutuhan ke depan terkait dengan banyak dan maraknya kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak yang semakin meningkat. Memang bagi kami perlu ada direktorat khusus mulai dari Mabes sampai dengan wilayah. Kemudian terkait dengan jalur-jalur, kami juga kemarin sudah melaksanakan pengecekan Pak Kakor Lantas utamanya terkait dengan jalur mudik. Tentunya jalur-jalur baru yang belum siap, kemarin juga kita rekomendasikan untuk tidak dipaksakan karena ini terkait dengan masalah keselamatan. Kami paham yang dimaksud dan ini sudah kami sampaikan. Kemudian terkait dengan rumah sakit nanti menjadi catatan Pak Kapusdokes untuk ditinjau kembali. Kemudian mohon izin selanjutnya dari Pak Suding. Terima kasih Pak, Bapak mengikuti betul terkait dengan 4 transformasi yang kami laksanakan dan beliau memberikan penekanan khusus terkait dengan masalah Babin Kamtibmas. Terima kasih Pak, karena memang betul anggota kami Babin Kamtibmas memang selama ini yang menjadi salah satu andalan kami sebagai garda terdepan kami, dan memang mereka banyak melakukan tugas-tugas yang melebihi panggilan tugasnya. Dan tentunya kami juga sangat memperhatikan terkait dengan apa yang mereka kerjakan, dan beberapa personel Babin Kamtibmas memang kita berikan reward untuk bisa sekolah, termasuk juga dari masyarakat dan pemerhati ataupun para Kapolda yang tahu mana rekan-rekan Babin yang menonjol. Silahkan kalau mau diusulkan terhadap hal seperti itu, termasuk hanya itu Pak yang masih baru bisa kita berikan, karena untuk terkait dengan masalah tunkin dan sebagainya ada keterbatasan yang tidak bisa kami lakukan. Tapi paling tidak dari sisi-sisi yang bisa kami lakukan, termasuk mungkin juga promosi terhadap yang bersangkutan apabila memang mereka kemudian menginginkan mendapatkan tempat yang lebih baru untuk melakukan refresh, sekaligus juga pengabdian dan memperkaya pengalaman. Kita berikan ruang untuk itu. Terkait dengan polsek-polsek yang ada di wilayah Sulawesi Tengah Pak ya, kami akan cek kembali Pak untuk polsek-polsek tersebut, nanti Pak Aslok dan Asrena dan tim, supaya polsek-polsek yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan yang ada saat ini, termasuk juga kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik wilayah. Terima kasih Pak. Kemudian masalah judi online, kami sampai sekarang masih komit untuk melakukan tindakan tegas. Mungkin tadi yang terlapor adalah yang sisanya, tapi saya kira apa yang menjadi atensi Pak Suding, nanti dicek lagi Pak Kabar Reskrim di ini dunia maya kerjasama dengan Kominfo, sehingga betul-betul bisa ditutup web-webnya, dan ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Terkait dengan masalah narkoba, apa yang menjadi perhatian Bapak terkait dengan pengungkapan dan khususnya adanya tadi istilah 1 ton diloloskan dan 1 ton ditangkap, tentunya ini menjadi perhatian kami semua Pak. Yang jelas kami ingin agar pemberantasan narkoba betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu kami tidak akan pernah mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, dan pasti kami tindak tegas. Kemudian terkait dengan masalah teroris yang ada di Poso pasca dari
operasi Madago, kami terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan upaya-upaya preventif pasca operasi agar tidak tumbuh lagi dengan bekerja sama dengan ormas-ormas yang bisa bekerja sama dan cocok dengan wilayah tersebut. Selain dari ormas nasional, tentu juga ada ormas-ormas keagamaan yang sesuai dengan wilayah yang cocok karena memang beda-beda karakteristik dan kearifan lokal. Kami akan terus bekerja sama, Pak. Tidak hanya Polri, kami juga akan bekerja sama dengan teman-teman di BNPT dan juga unsur-unsur lain terkait dengan masalah terorisme ini. Kemudian terkait dengan KKB, ini memang menjadi PR kami bersama-sama dengan Panglima karena memang Presiden atau pemerintah pusat terus melakukan upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua dengan membangun berbagai macam major project. Namun di sisi lain masih ada kelompok-kelompok yang menginginkan agar Papua merdeka, yang tentunya ini memang kemudian melakukan gerakannya, ada yang menggunakan jalur diplomasi, ada yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang kemudian yang menjadi korban tidak hanya aparat namun juga masyarakat sipil. Kami telah membuat 3 operasi, mulai dari yang soft, Rasaka, pendekatan-pendekatan terhadap kesejahteraan dan pendidikan yang kita kerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait dan penegakan hukum, operasi Damai Karten, ini juga dengan TNI. Tentunya kita ingin bahwa ruang gerak dari kelompok KKB ini terus-menerus bisa kita ikuti dan kita persempit. Di satu sisi juga bagaimana kemudian mengurangi gerakan KKB, termasuk mendukung salah satunya pemekaran 4DOB, karena itu menjadi sangat penting untuk mengurangi ruang gerak dari kelompok ini. Yang jelas kami dengan Panglima TNI akan terus bersinergi, Pak, untuk masalah Papua ini. Kemudian terkait dengan investasi ilegal, ini juga menjadi perhatian kami dan bagaimana melakukan upaya pencegahan. Tentunya dari jajaran, khususnya Bareskrim, agar membantu mensosialisasikan terkait dengan modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku investasi ilegal atau pinjaman online. Kan memang kecenderungannya menjanjikan bunga yang lebih besar, kemudian menjanjikan hadiah-hadiah yang lebih besar, yang tentunya apabila ini kita ikuti sesuatu yang tidak wajar, sehingga ini juga harus menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak mudah. Demikian juga dengan pinjaman online yang mudah, namun di sisi lain itu ada risiko, ada hak-hak pribadi atau yang kemudian disedot dan kemudian pada saat terjadi tunggaan itu yang kemudian digunakan untuk mengganggu. Ini tentunya hal-hal yang perlu disosialisasikan. Terima kasih, Pak, ini akan kita laksanakan. Kemudian dari Bapak Adang dari Jatun terkait dengan penggunaan anggaran dan realisasinya, tentunya kami akan presentasikan dan terus akan kita laksanakan secara maksimal sehingga anggaran ini betul-betul bisa terserap sesuai dengan apa yang kita ajukan di dalam pengajuan baku kita. Kemudian terkait dengan operasi Ketupat, memang ini menjadi tantangan kami di tahun ini untuk bisa lebih baik, karena memang dari tingkat jumlah masyarakat yang mudiknya juga meningkat, di sisi lain juga kapasitas jalannya tidak bertambah, sehingga memang ini butuh
rekayasa dan butuh kerja keras untuk bisa menjaga agar semuanya bisa lancar. Kemudian terkait dengan tindak lanjut dari temuan Satgas ataupun komite, tentunya kami akan bekerja sama dengan Satgas yang ada terkait dengan hasil PPATK yang diteruskan kepada kami untuk bisa kita lakukan pendalaman dan penelusuran, dan kemudian apabila memang ada pelanggaran hukumnya atau ada pidananya akan segera kita proses. Demikian juga sebaliknya kalau memang dari hasil pendalaman tidak bisa, segera kita informasikan. Kemudian mohon izin Pak Asrul Sani, terima kasih kami diingatkan terkait adanya perubahan paradigma di KUHP yang baru, dan saya kira waktunya cukup untuk mensosialisasikan dan kita bisa segera melakukan penyesuaian. Kemudian terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang muncul di beberapa tempat tadi, seperti salah satunya konflik antar masyarakat, nanti akan kita cek Pak, akan kita turunkan tim, masalahnya di mana, termasuk prosedur penangkapannya ada yang dilanggar atau tidak. Yang jelas kami tidak menginginkan bahwa hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi ini menjadi komitmen kami. Dan kami berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan konflik agraria, konflik-konflik yang terkait dengan perkebunan ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi antara pengusaha dengan masyarakat. Karena ini sebenarnya mereka bisa disinergikan menjadi satu kekuatan bersama dengan menggunakan pola-pola seperti inti plasma, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lihat kondisi daerahnya masing-masing yang memungkinkan, tapi prinsipnya keadilan buat semua, khususnya terkait dengan masalah-masalah konflik yang arahnya memang masalah ekonomi, ini menjadi perhatian kita untuk bisa diselesaikan dengan secara restoratif supaya masyarakat juga mendapatkan solusi. Di sisi lain juga dari perusahaan juga kemudian terlindungi dari hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum. Kemudian terkait dengan peristiwa yang terjadi Grand Cempaka Mas, ini tadi sempat saya sampaikan bahwa kami pun juga mendapatkan informasi dan laporan yang langsung ke kami pada saat itu, sehingga awal-awal itu ada kurang lebih 200 yang kemudian ini diawali karena sengketa keperdataan antara Duta Pertiwi dengan pengelola baru, sehingga kemudian penghuni terbelah, dia harus menyerahkan hak pengelolaan itu apakah kepada pengelola lama atau pengelola baru, sehingga sempat ada 200 yang saat itu dimatikan listrik dan airnya. Kemudian kami turun, berkurang, kurang lebih tinggal 56. Sempat ada upaya untuk mendatangkan kelompok-kelompok mohon maaf, seperti preman begitu untuk menyelesaikan, namun tentunya itu justru tidak akan menyelesaikan masalah. Kemarin kita minta untuk dorong, untuk ditarik oleh pemerintah daerah, karena memang yang bisa membantu menyelesaikan konflik ini adalah pemerintah daerah untuk masalah pengelolaan, supaya tidak ada lagi masyarakat khususnya penghuni yang dirugikan, harus membayar ke siapa. Kalau membayar ke kiri, nanti yang kanan merasalahkan, dengan pula sebaliknya. Ini yang tentunya saya minta untuk bisa dituntaskan. Yang penting adalah bagaimana agar penghuni yang tidak tahu apa-apa ini kemudian dirugikan. Ini yang kita tidak harapkan terkait dengan konflik yang terjadi. Memang ada aturan yang kemudian menimbulkan permasalahan yang mungkin apakah itu perlu diperbaiki atau tidak, tapi ini mungkin bisa terjadi di tempat-tempat lain, Pak, dan tentunya
ini juga segera harus ada solusinya terkait dengan regulasinya. Tapi restoratif dan kemudian upaya untuk segera menyelesaikan ini dengan tidak menggunakan penghuni, tidak merugikan penghuni akan terus kami lakukan. Mohon izin Pak Beni Karman terkait dengan pertanyaan Bapak. Terkait beberapa waktu yang lalu kami telah pernah mengirimkan surat terkait dengan perpanjangan Brigjen Endar, sehingga tentunya kami melihat bahwa karena yang bersangkutan belum kembali dan masih menjadi anggota di KPK, dan apalagi yang bersangkutan saat ini sedang memperjuangkan haknya melalui Dewas, dan kami dengar juga akan menggunakan haknya melalui Petun. Tentunya kami menunggu hasil itu semua, Pak. Sehingga dalam posisi ini kami melihat bahwa yang terjadi sementara masih terjadi di internal KPK antara pimpinan dengan anak buah. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Selanjutnya tolong ditayangkan kesimpulan. Tolong Mbak Sari, masih ada? Dibacakan. Tolong dibacakan. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 pada hari Rabu 12 April 2023. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menerima capaian kinerja Polri tahun 2022 dan mendukung rencana kerja dan program-program yang menjadi prioritas Polri di tahun 2023 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. Bapak Ibu sekalian, ada yang dikoreksi atau ditambahkan? Setuju Pak Kapolri? Setuju ya? Poin 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk terus meningkatkan peran kepolisian dalam penanganan perkara yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan transparan serta mendukung upaya Kapolri terkait penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dengan selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas perkara. Bapak Ibu, setuju? Pak Kapolri? Siapa? Setuju ya semuanya ya? Pak Kapolri setuju? Terakhir yang ketiga? 3. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri agar cepat dan tegas dalam memberantas peredaran narkoba dan perdagangan manusia, human trafficking, dengan memutus jaringan internasional serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Pimpinan. Ketua. Ya. Saya minta Saya masuk, pimpinan. Pak Suding dulu, silakan. Baru Pak Ajis. Ini Pak Dis. Di samping masalah peredaran narkoba dan perdagangan manusia human trafficking juga masuk judi online. Karena juga banyak korban dan meresahkan masyarakat. Ya, setuju. Tolong ditambah. Komisi 3 mendesak
Kapolri agar cepat dan tegas dalam memberantas peredaran narkoba, perdagangan manusia, human trafficking, judi online dan investasi ilegal. Koma di situ ya. Ya udah. Cukup itu. Udah cukup itu. Cukup. Pak Dis. Ya, enggak, saya cuman mendesaknya itu mungkin diganti. Pak Kapolri nggak usah didesak-desak, kan sudah kerja semua jajaran Polri ini. Memang biasa di Komisi 3 begitu kita. Enggak, meminta juga biasa. Ya saya mungkin ganti meminta saja. Iya, biasa aja lah ya. Kan sudah kerja juga. Meminta Pak Ketua. Terima kasih. Tumben Arteria nggak galak. Ada lagi? Itu Pak. Izin Pak. Oke. Wah, Pak Ketua. Saya Pak. Kalau mau utuh, belakangnya juga diganti tuh. Apa? Human trafficking sama judi online tambahin. Itu kan hanya narkoba aja. Kalimat terakhir tuh. Lu mau tambah apa, Ter? Itu tambahin aja yang tadi itu. Itu ada judi online sudah. Tambah apa? Oke. Pak Saparudin? Ya, ini Pak, kan kenapa hanya judi online yang enggak boleh? Apalagi? Segala bentuk. Usulkan. Kan judi, kalau begitu boleh kita buka kasino dong. Ini kan judi online Pak, jadi kan segala bentuk perjudian dong berarti Pak. Oke, Ya. perjudian, segala perjudian. Oke. Sebenarnya di undang-undang sudah jelas, ya. Tapi karena isu yang hot jadi judi online aja sebenarnya. Oke. Ada hal. Oke, cukup ya. Bapak Ibu, silakan Pak Kapolri, ada hal yang berlebihan atau ada yang dikurangin? Bahasanya apa? Tolong Bu Sari diulang bacanya. Udah fix itu ya. 3. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri agar cepat dan tegas dalam memberantas peredaran narkoba, perdagangan manusia, human trafficking, perjudian, dan investasi ilegal dengan memutus jaringan internasional serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain. Oke, cukup Pak Kapolri? Ya Pak. Cukup ya? Setuju ya? Acara terakhir, tolong Pak Adis serahkan hasil pengaduan masyarakat kepada Pak Kapolri. Silakan Pak Adis. Ini kan pengaduan semua yang dari masyarakat yang kita himpun. Serahkan. Ya, termasuk investasi bodong dan lain-lain. Tolong duduk dulu ya. Bapak-bapak tolong duduk dulu, mau saya tutup. Dengan demikian rapat hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.